Episode 52 Aku bisa melihat segalanya. Aku sudah lama sekali menunggumu. Aku ingin buang air kecil. Mau ikut denganku? Xia Feng menuju kamar mandi. Begitu masuk, ia membuka resleting celananya dan bersiap untuk buang air kecil. Putri Yongmei muncul diam-diam di sampingnya. Suaranya penuh keajaiban. Aku hafal wajahmu. Xia Feng. Akhirnya ia tak bisa mengeluarkan alat buang air kecilnya. Ia tak sanggup mengatasi rintangan buang air kecil di bawah tatapan Putri Yongmei. Buang air kecil saja sudah cukup sulit. Ia tak bisa membayangkan Putri Yongmei berada di atas tempat tidurnya saat ia tidur. Ia tak bisa membayangkan Putri Yongmei mengawasinya saat ia menjalani kehidupan sehari-harinya. Kini, tantangan utamanya tampaknya bukan untuk menguraikan rahasia logam kuno dan buku perunggu itu, melainkan untuk menghadapi Putri Yongmei, pengikut setianya ini. Kembali ke meja kerjanya, Xia Feng merenung sejenak, akhirnya membangkitkan kekuatan mata kirinya dan melihat menembus sepotong logam paduan kuno lain yang belum pernah dilihatnya. Saat penglihatannya menembus logam paduan kuno itu, perasaan mengerikan dan mencekam itu kembali. Ia merasa seolah-olah tersedot ke dalam ruang bawah tanah yang gelap dan dingin. Ia tidak bisa melihat apapun, tidak mendengar suara apapun, dan seluruh dunia seakan berhenti, termasuk dirinya sendiri. 2 menit kemudian, penglihatan Xia Feng kembali normal, dan keringat dingin membasahinya. Ia melihat sekeliling, tetapi Putri Yongmei telah menghilang. "Di mana kau?" Xia Feng memanggil dengan ragu, tetapi tidak ada jawaban. Jika ia bisa melihat menembus logam paduan kuno itu, ia pasti bisa melihat apa yang terjadi. Namun, sejak ia mulai melihat menembus logam paduan kuno itu, penglihatannya telah jatuh ke dalam kegelapan, membutakannya terhadap segalanya. Tentu saja, ia tidak tahu mengapa Putri Yongmei menghilang. Setelah jeda sejenak, Xia Feng melihat menembus logam paduan kuno yang sama lagi. Seperti biasa, pandangannya gelap gulita, seolah-olah ia telah jatuh ke dalam gudang es yang gelap gulita. Meskipun ini pengalaman ketiganya, ia masih dipenuhi rasa takut dan takjub. Sesuatu yang aneh telah terjadi. Ketika penglihatannya kembali normal, Putri Yongmei muncul kembali. Ramping dan sangat cantik, ia menatap Xia Feng dengan senyum damai di wajahnya. Ini adalah senyumnya yang kedua, dan itu membuat Xia Feng bertanya-tanya apakah ia benar-benar sadar. Tatapan Xia Feng jatuh pada 2 keping logam kuno itu, dan sebuah pikiran berani tiba-tiba terlintas di benaknya. Mungkinkah itu sebuah kotak? Bisakah kewaskitaanku membuka dan menutupnya? Aku membuka kotak itu, dan Putri Yongmei muncul. Aku menutupnya, dan ia kembali. Itu adalah hipotesis yang berani, tetapi juga masuk akal. Aku ingat wajahmu, bisik Putri Yongmei di telinga Xia Feng. Selain wajahku, apalagi yang bisa kau ingat? Kata Xia Feng kesal, lalu melihat melalui keping logam kuno lainnya. Tetapi ketika penglihatannya kembali normal, Putri Yongmei telah menghilang lagi. Hipotesisnya sebelumnya telah terkonfirmasi 2 keping logam kuno itu tampaknya bertindak sebagai kotak jiwa. Bukalah, dan Putri Yongmei muncul. Tutuplah, dan Putri Yongmei terkunci. Setelah memenjarakan Putri Yongmei lagi, Xia Feng tidak melepaskannya lagi. Jika ia bisa membantunya menguraikan rahasia logam paduan kuno dan buku perunggu, atau jika ia bisa mengajaknya mengobrol biasa, ia tidak akan keberatan melepaskannya. Namun, ia hanya berbicara beberapa patah kata, jadi tidak perlu. Lagi pula, dihantui olehnya sungguh menakutkan. Jika semua bagian logam paduan kuno itu dirakit, bisakah itu menjadi sebuah kotak? Lalu, dengan menggunakan kemampuanku untuk membuka kotak itu secara utuh, akankah Putri Yongmei yang utuh akan dilepaskan? Xia Feng punya hipotesis yang lebih berani. Hipotesis ini tak terbantahkan. Selama beberapa hari berikutnya, Xia Feng merenungkan logam paduan kuno dan buku perunggu itu, berfokus pada buku perunggu itu. Ia memeriksa setiap kata di atasnya. Setiap kata memiliki suku kata. 10.000 kata bisa berupa sebuah artikel, catatan sejarah, atau sesuatu yang sama sekali berbeda. Ada banyak kemungkinan, dan tak seorang pun bisa yakin. Xia Feng menghafal setiap suku kata dalam teks tersebut, lalu menirukan pelafalannya dan merekamnya menggunakan aplikasi perekam di ponselnya. Hasilnya berupa berkas audio yang berisi setiap suku kata, yang ia dengarkan berulang-ulang. Awalnya, ia mengira itu suara seseorang yang sedang membacakan sesuatu. Tetapi kemudian ia mengira itu rekaman pidato, sebuah pita perunggu. Ia tidak dapat menentukan yang mana. Kemudian, upaya menguraikan logam paduan kuno dan buku perunggu itu terhenti. Setelah 2 jam menulis memorandum penelitian di ruang bawah tanah, Xia Feng memanggil prajurit pasukan khusus yang menjaga pintu ruang bawah tanah dan, di depannya, meletakkan 2 keping logam paduan kuno dan buku perunggu itu ke dalam berangkas. Ia tidak menyimpan memorandum penelitiannya di berangkas, ia sengaja meninggalkannya di sana agar orang lain melihatnya. Memorandum itu berisi analisis material yang sangat kompleks dan ide-ide penelitiannya sendiri yang direkayasa. Ia yakin rekaman itu pada akhirnya akan sampai ke Ling Hao dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan lainnya.
Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ia benar-benar meneliti dan bahwa karyanya dapat diandalkan. Meninggalkan villa, Xia Feng bertemu Kolonel Wu Xiaoguo. Ia menyapa dan berkata, "Kolonel Wu, saya sudah menyimpan barang-barangnya. Saya perlu mencari informasi dan mengurus hal-hal lain. Jadi saya tidak akan berada di ruang bawah tanah selama beberapa hari ke depan. Mohon awasi." Wu Xiaoguo menjawab, "Jangan khawatir, Tuan Xia. Saya sudah menandatangani perjanjian jika barang-barangnya ada di sana. Saya di sini. Jika hilang, saya akan mati. Saya bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Anda tidak perlu menjelaskan apapun lagi kepada saya." "Oke, oke. Sampai jumpa." Xia Feng pergi. Begitu Xia Feng pergi, Wu Xiaoguo mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Dia sudah pergi. Katanya sedang mencari informasi dan mengurus hal-hal lain. "Oke, saya akan memeriksa labnya dan mengirimkannya kembali kepada Anda." Setelah menutup telepon, Wu Xiaoguo berbalik dan memasuki villa. Di balik dinding, Xia Feng mengalihkan pandangannya dan pergi juga. Tebakannya benar, apa yang telah ditulisnya akan segera tersampaikan dan dilihat. "Tunggu saja. Bahkan jika kau tahu aku bercanda, itu tidak masalah. Kau sudah meneliti selama hampir setahun, dan beberapa telah meninggal, beberapa telah menjadi gila, dan tidak ada yang berani melakukannya lagi. Sekarang aku yang mengambil alih. Apa kau masih berharap aku berhasil dalam beberapa hari? Tunggu saja." Bibir Xia Feng melengkung membentuk senyum. Dia sama sekali tidak cemas tentang hal ini. Jika para petinggi cemas, biarkan mereka yang khawatir. Xia Feng berkeliling pabrik baru, sebuah suasana yang ramai dan ceria. Dengan investasi 5 miliar yuan dan penambahan peralatan mesin cerdas terintegrasi Yanlong, kapasitas produksi pabrik militer Thunder Horse saat ini telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan dengan tingkat awalnya. Dengan kapasitas ini, tidak masalah untuk menyelesaikan pesanan yang ditandatangani Ling Hao di Moskow tepat waktu. Setelah pesanan-pesanan itu selesai dan para pekerja serta peralatan dibebaskan, ia akan memainkan kartu truf berikutnya, senapan serbu Gale yang telah ia dan Anina teliti. Setelah senapan ini mulai diproduksi, pabrik militer Thunder Horse miliknya, bersama dengan Shenzhou Industrial Group dan Han Weapon Company, tak akan lagi menjadi mimpi yang jauh. Qin Xiang menemui Xia Feng dengan kabar baik. "Lei, pengacara kami menelepon dari pengadilan. Ia mengatakan bahwa entah mengapa, Shenzhou Industrial Group telah mencabut tuntutan pelanggaran kami." Xia Feng berkata, "Ini sendiri sudah lelucon. Si tua bangka Mu Jianfeng itu mungkin tidak melihat peluang untuk menang melawan kami dan mencabut gugatannya." Qin Xiang berkata, "Baguslah. Litigasi itu merepotkan dan mahal." Xia Feng meregangkan badan dan tersenyum. "Sekarang pekerjaanku akhirnya selesai, saatnya bersantai." "Sayangnya tidak," kata Qin Xiang. "Satu hal lagi. Shentu Tianyin mengirimimu undangan." "Untuk apa dia mengundangku?" tanya Qin Xiang. "Lini produksi ponsel yang dikembangkan bersama oleh Wanxiang Group dan Shenyu Group telah selesai. Mereka bilang akan mengadakan upacara peletakan batu pertama dan mengundang Anda untuk hadir." Bibir Xia Feng sedikit melengkung. Shentu Tianyin benar-benar efisien. Pabrik ponselnya akan segera dibuka. Qin Xiang tersenyum. "Dibandingkan denganmu, dia masih belum sebaik dirimu. 2 tahun lalu, kamu adalah pemilik usaha kecil yang menjalankan bengkel jalanan, dan sekarang kamu adalah raksasa senjata. Memikirkan kita berdua 2 tahun lalu, rasanya seperti sedang bermimpi. Kita memang bukan raksasa, tetapi jika kita memberi diri kita waktu 2 tahun lagi, kita akan berhasil." Xia Feng menepuk bahu Qin Xiang. "Ngomong-ngomong, Shentu Tianyin bilang jam berapa?" "Besok." Qin Xiang menunjukkan sebuah undangan dan melemparkannya ke tangan Xia Feng. Yang membawa undangan itu adalah harimau betina bernama Fu Mingmei. "Dia mengeluh padaku kalau ponselmu selalu mati. Shentu Tianyin tidak bisa menghubungimu, jadi dia menyuruhnya datang sendiri. Fu Mingmei juga memintaku menyampaikan pesan untukmu. Kau mau mendengarnya?" "Apa katanya?" Qin Xiang tersenyum. Dia bilang, "Kenapa kau mau beli ponsel kalau tidak menyalakannya? Kau seharusnya kembali ke masyarakat primitif. Kau seharusnya jadi manusia primitif dengan sehelai daun di tubuhmu." Xia Feng tersenyum getir dan memasukkan undangan itu ke saku celananya. "Baiklah, aku akan ke sana dan melihatnya dulu." Qin Xiang berkata, "Silakan, silakan. Ketika ada kesempatan, selesaikan masalah ini dengan Shentu Tianyin. Jangan berlarut-larut. Kau sudah dewasa, dan dia juga tidak muda. Kau tidak bisa membuatnya menunggu selamanya, kan?" Xia Feng tahu siapa dia yang dimaksud Qin Xiang, dan ia memelototinya dengan kesal. Qin Xiang merentangkan tangannya yang terawat dengan ekspresi polos di wajahnya. "Apakah kau ingin dia menikahimu ketika dia berusia 30? Aku tidak ingin bicara denganmu lagi. Aku pergi." Xia Feng berbalik dan pergi. Ia tidak ingin membicarakan topik ini dengan Qin Xiang. Itu sangat memalukan. Qin Xiang menatap punggung Xia Feng, menghela napas, dan berkata pada dirinya sendiri,
Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jika kau menikah, tidak akan banyak wanita yang memikirkanmu. Kau tidak bisa lepas dari rintangan menikah dan menjadi seorang ayah, jadi mengapa tidak melakukannya lebih awal? Gedung Tianqi. Saat Xia Feng memasuki lobi gedung, Fu Mingmei, yang sedang menunggu di sana, memutar bola matanya. Hei, bukankah ini Xia Feng, pendekar suku Zhou Koudian kita? Kenapa kau senggang hari ini dan ingin berkunjung? Xia Feng tidak mempermasalahkan godaan Fu Mingmei. Ia tersenyum dan berkata, maaf sekali, akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Jadi, begitu aku selesai, aku datang menemuimu. Lihat, aku bahkan membawakanmu hadiah. Ia menyodorkan sekantong besar camilan ke tangan Fu Mingmei, sekumpulan kacang, coklat, dan camilan lain yang dibelinya di supermarket. Amarah Fu Mingmei mereda, tetapi ia masih memelototi Xia Feng. Kau, aku tidak tahu harus berkata apa padamu. Kau sudah lama tidak menghubungi Tianyin. Apa kau pikir dia melupakanmu? Wanita mana yang bisa menoleransi hal seperti itu? Xia Feng hanya mendengarkan, tanpa menjawab. Dalam hatinya, ia merasa itu bukan masalah besar. Saat ini, ia dan Shen Tianyin hanyalah teman baik, bukan pasangan. Jika mereka pasangan, berbulan-bulan tanpa kontak akan terasa berlebihan dan berujung pada perpisahan. Apa kau hanya membelikanku hadiah? Fu Mingmei tampak kecewa. Apa kau tidak terpikir untuk membelikan Tianyin sebuket bunga? Xia Feng tersenyum dan berkata, aku membawa hadiah. Jangan khawatirkan hal-hal ini. Fu Mingmei berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Ya ampun, kau tidak membawa cincin lamaran, kan? Xia Feng berkata. Meskipun ia tidak membawa cincin lamaran, ia membawa kalung permata yang indah. Ia membawanya kembali dari peti mati Giok Putri Yongmei. Ia telah memilih yang paling indah sebelum datang. Awalnya ia tidak memberikannya kepada Shen Tianyin karena ia pikir Shen Tianyin tidak akan tertarik dengan kalung permata. Ia ingin memberikannya sekarang karena ia sudah beberapa bulan tidak menghubunginya, dan ia ingin berbaikan serta meminta maaf. Apa itu? Bolehkah aku melihatnya dulu? Fu Mingmei sangat penasaran. Xia Feng berkata, kau akan segera melihatnya. Kenapa terburu-buru? Fu Mingmei cemberut, menunjukkan ketidakpuasannya. Ketika mereka tiba di kantor Shen Tianyin, mereka dikelilingi oleh sekelompok orang wartawan dan tokoh penting dari komunitas bisnis Kyoto. Shen Tianyin sedang diwawancarai oleh wartawan. Penampilannya tenang dan kalem, ia mampu mengendalikan situasi. Xia Feng juga melihat seseorang yang tak ingin ia lihat, An Xiuxian. Berdiri di samping Shen Tianyin, An Xiuxian berdiri tegap dan tampan dalam balutan jas putih. Bersama-sama, ia dan Shen Tianyin membuat orang berpikir mereka adalah pasangan yang serasi. Dan sekarang, ia tampaknya memenuhi peran itu, dengan rela menjadi tandingan Shen Tianyin. Xia Feng jauh lebih unggul daripada An Xiuxian dalam banyak hal, tetapi dalam hal meraih wanita, An Xiuxian jauh lebih unggul. Saat Xia Feng masuk, tatapan An Xiuxian tertuju padanya. Mata mereka bertemu di udara, diam, namun pekat dengan aroma mesiu. Xia Feng pasti ingat apa yang terjadi di Moskow, ketika An Xiuxian menyuap mafia Rusia untuk membunuhnya. Dan saat itu, An Xiuxian hampir berhasil. Shen Tianyin juga memperhatikan Xia Feng. Ia sedikit tertegun sebelum tersenyum padanya. Xia Feng balas tersenyum, tetapi tetap diam. Ia sedang diwawancarai. Ia berdiri di sudut yang sepi, menunggu wawancara berakhir. Tiba-tiba, seorang reporter melihatnya dan berkata, bukankah itu Xia Feng dari pabrik militer Thunder Horse? Begitu suara itu terdengar, beberapa reporter mengalihkan perhatian mereka dan mengerumuninya. Tuan Xia, mengapa Anda di sini? Tuan Xia, setelah pameran senjata ringan internasional Rusia, apakah ada perkembangan baru di pabrik militer Thunder Horse? Tuan Xia, apakah Anda di sini untuk proyek telepon seluler dengan grup Wanxiang dan grup Shenyu? Tuan Xia, kudengar Anda tunangan Shen Tianyin. Benarkah itu? Apakah Anda sudah putus? Apakah Anda diam-diam berkencan? Rentetan pertanyaan membanjiri Xia Feng, membuatnya bingung. Sepertinya ini konferensi pers Shen Tianyin, dan semua reporter ini datang untuk mewawancarai Xia Feng, yang terasa canggung. Xia Feng, khususnya, enggan mencuri perhatian, tetapi ia tahu situasi inilah yang membuatnya menjadi pusat perhatian. Maaf, saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Jika Anda ingin mewawancarai saya, silakan jadwalkan waktu lain. Xia Feng dengan sopan menolak pertanyaan para reporter. HMPH. An Xiuxian mendengus, wajahnya muram. Apa yang dilakukan orang ini di sini? Dia muncul dan merusak konferensi pers kita. Memangnya dia siapa? Bintang besar atau orang penting? Kata-kata ini jelas ditujukan kepada Shen Tianyin, dimaksudkan untuk menimbulkan perselisihan antara Shen Tianyin dan Xia Feng. Namun, Shen Tianyin hanya mendengarkan, tanpa bereaksi. Xia Feng tidak menjawab, dan para reporter, yang terlalu malu untuk mengganggunya, beralih ke Shen Tianyin. Namun,
Topiknya bukan lagi hanya tentang telepon, tetapi juga tentang Xia Feng. Awalnya, Shen Tutianyin, untuk mengatasi perseteruan keluarga, telah mengklaim kepada media bahwa Xia Feng adalah tunangannya. Meskipun hal ini tidak benar-benar terjadi, para wartawan, dengan imajinasi mereka yang subur dan rasa ingin tahu yang besar, tidak mempercayainya. Nona Tianyin, apa hubungan Anda saat ini dengan Tuan Xia Feng? Nona Tianyin, popularitas Tuan Xia Feng dalam 2 tahun terakhir berkat dukungan Anda? Nona Tianyin, maukah Anda menikah dengan Tuan Xia Feng? Menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini, Shen Tutianyin tetap tenang, tidak menjawab ya atau tidak, sikapnya ambigu. Ia juga tidak diam, ia hanya menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan ponselnya. Reaksi Shen Tutianyin sama, tetapi reaksi An Xiuxian sangat berbeda. Sebelum kemunculan Xia Feng, ia puas menjadi lawan Shen Tutianyin. Namun dengan kedatangan Xia Feng, ia menjadi pusat perhatian, bahkan mengalahkan Shen Tutianyin. Ia tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Saya akan menjawab pertanyaan Anda, kata An Xiuxian setelah Shen Tutianyin menjawab pertanyaan wartawan tentang ponsel. Tapi saya punya satu hal untuk dikatakan, Anda hanya boleh bertanya tentang ponsel. Jika Anda bertanya tentang orang lain, saya akan meminta orang itu pergi tanpa basa-basi. Di mata An Xiuxian, Xia Feng telah menjadi orang biasa. Penghinaan dan ketidaksukaannya terhadapnya terlihat jelas. An Xiuxian jelas memiliki aura yang mampu menguasai seluruh ruangan. Benar saja, para wartawan tak berani menyinggungnya, hanya berfokus pada kemitraan antara Shenyu Group dan Wanxiang Group. Saat An Xiuxian menjawab pertanyaan para wartawan, Shen Tutianyin dan Xia Feng bertatapan. Setelah beberapa bulan tak bertemu, ia tetap anggun dan berwibawa seperti biasa, memancarkan aura yang kuat. Hanya sedikit pria yang mampu menaklukkan wanita seperti An Xiuxian. Namun, bahkan mereka yang memenuhi syarat untuk mendekatinya pun tak diragukan lagi luar biasa. Senyum tipis tersungging di bibir Shen Tutianyin. Ia jarang tersenyum pada siapapun, terutama pria, tetapi Xia Feng adalah pengecualian. Senyumnya bagaikan bahasa, setiap suku katanya bagaikan suara surgawi. Pikiran Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk kembali ke masa ketika mereka menghadapi keluarga Shen Tuyi dan Gu Kou bersama. Saat itu, ia merasakan gelombang kasih sayang, bahkan percaya bahwa mereka akan bersama, menjadi pasangan yang benar-benar bahagia. Namun kemudian Liang Xiao datang, menghancurkan mimpinya. Kini setelah Liang Xiao tiada, haruskah ia mewujudkan mimpi itu? Era mobile, hasil kolaborasi antara Shenyu Group dan Wanxiang Group, merupakan kekuatan baru di industri ini, tetapi kami yakin akan menjadi yang terdepan. Kami meluncurkan 2 produk ponsel Player Series untuk pria dan ponsel Elegan Series untuk wanita, ujar An Xiuxian. Dari namanya saja, saya yakin Anda sudah bisa menebak kemampuannya. Ponsel Player Series mampu menjalankan semua game berspesifikasi tinggi terkini dan dilengkapi kamera 1080p. Saat An Xiuxian berbicara, asistennya mendemonstrasikan 2 ponsel player phone untuk pria dan elegan phone untuk wanita. Kualitas pembuatannya memang luar biasa. Sekelompok wartawan memotret ponsel yang dipamerkan asistennya. An Xiuxian mendemonstrasikan fitur-fitur game player phone dengan gaya elegan dan humoris. Saat itu, ia tidak seperti Steve Jobs di acara Apple, tetapi ia sebanding dengan Lei Jun. Singkatnya, performanya luar biasa. Saat itu, Gu Kewen memasuki kantor. Ia mengangguk ke arah Shen Tutianyin, lalu berjalan langsung ke sisi Xia Feng. Xia Feng tidak menyapanya, hanya meliriknya. Meskipun Gu Kewen tampak lebih jujur, ia masih memiliki naluri waspada terhadap wanita ini. Kenapa? Kau bahkan tidak mau bicara denganku? Gu Kewen memecah keheningan di antara mereka. Xia Feng berkata dengan tenang, apa? Gu Kewen sedikit mengangkat sudut mulutnya, jangan seperti ini. Aku di pihakmu. Jangan lupa, aku pernah memberitahumu. Meskipun kau selalu menolakku, aku masih ingin berdamai denganmu. Xia Feng tersenyum tipis, kita sudah berdamai. Apakah semua dendam telah dihapuskan? Gu Kewen tidak tahu apakah dia percaya atau tidak, tetapi dia tahu bahwa dia pasti tidak akan mempercayainya. Kalian berkembang sangat pesat tahun ini. Sungguh mengesankan, kata Gu Kewen, mengalihkan pembicaraan. Banyak orang ingin memasuki pasar senjata, tetapi sayangnya, mereka bahkan tidak memenuhi syarat. Dan kalian, bukan hanya sudah masuk, tetapi kalian juga berkembang begitu pesat. Saya yakin Shenzhou Industrial Group dan Hanwoo Weaponry Company hampir kehilangan kesabaran. Hati Xia Feng tergerak. Apa yang kamu tahu? Gu Kewen mendekatkan diri ke telinga Xia Feng dan berbisik. Mu Jianfeng dan Ye Kun akhir-akhir ini sering bertemu. Mereka pasti sedang mendiskusikan strategi untuk menghadapimu. Lagi pula, kedua raksasa bersenjata ini masing-masing mewakili faksi tertentu. Jika kau merebut kue mereka, apa mereka akan melepaskannya begitu saja? Pabrik militer Thunder Horse berkembang pesat. Setelah senapan serbu Gale dirilis, niscaya akan mencapai level baru, menjadi pesaing 3 arah dengan grup industri Shenzhou dan perusahaan senjata Hanwoo.
Mu Jianfeng dan Ye Kun tentu tidak akan tinggal diam dan akan mengambil tindakan. Xia Feng sangat menyadari hal ini. Aku tahu kau sudah siap, tapi aku masih ingin memberitahumu beberapa informasi berharga. Suara Gu Kewen semakin lembut. Ingat orang-orang yang kuminta kau bekerja sama denganku untuk menghadapinya? Mereka juga berpihak pada Mu Jianfeng dan Ye Kun. Orang-orang ini sangat licik dan berbahaya. Jadi kau harus berhati-hati. Orang-orang itulah yang membunuh Gu Dingshan. Dan Gu Kewen tak akan pernah melupakan balas dendam atas pembunuhan ayahnya. Ia menyebut orang-orang itu pada saat itu, dan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berpihak pada Mu Jianfeng dan Ye Kun. Pernyataan ini harus disikapi dengan lebih hati-hati. Xia Feng hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah memberitahuku hal ini." Gu Kewen mendesah pelan, "Aku tahu kau tidak akan percaya padaku dengan mudah." Xia Feng berkata, "Kau tidak menyesal, jadi tentu saja aku percaya padamu. Tapi aku tidak bisa begitu saja membunuh orang-orang itu, kan? Aku akan menjalankan bisnisku, dan mereka akan menghasilkan uang. Selama mereka tidak memprovokasiku, mengapa aku harus berinisiatif memprovokasi mereka? Lupakan saja. Mari kita bicarakan tentang kamu dan Shen Tianyin." Bicara tentang aku dan Tianyin? Xia Feng melirik Gu Kewen, sangat penasaran mengapa dia berkata begitu. Gu Kewen tersenyum tenang. Shen Tianyin pernah berkata kepadaku bahwa dia hanya akan menikahi pria terbaik dalam hidupnya. Meskipun dia tidak menentukan kriteria kesempurnaannya, dia dan aku adalah tipe wanita yang sama, jadi aku tahu standarnya. Standar apa? Kamulah standarnya. Lagi pula, kamu sudah memenuhi harapan tertingginya. Dia tidak punya alasan untuk tidak puas denganmu. Xia Feng tertegun sejenak. Sepertinya kau tidak begitu mengerti maksudku. Baiklah, biar ku jelaskan. Gu Kewen merendahkan suaranya. Aku tidak akan membahas penampilan dan bentuk tubuhmu. Standarku di bidang ini bahkan lebih tinggi daripada Shen Tianyin. Aku masih bisa memberimu nilai 9 dari 10. Xia Feng tersenyum, tetapi dia percaya pada persyaratan Gu Kewen dalam hal ini, dan dia pernah menjadi wanita yang setingkat dengan Shen Tianyin. Kamu telah membangun kekayaanmu dari nol, dan hanya dalam 2 tahun lebih, kamu telah menjadi multimiliarder. Selain itu, kamu telah memasuki industri militer Tiongkok, dan prospek masa depanmu tak terkira. Yang lebih penting, Shen Tianyin puas dengan kemampuan dan komitmenmu, kata Gu Kewen. Aku yakin jika kamu melamar Shen Tianyin sekarang juga dengan sebuah cincin, dia pasti akan setuju. Xia Feng terdiam sesaat sebelum berkata, "Mengapa?" Gu Kewen memutar bola matanya ke arah Xia Feng. "Kau bodoh. Sehebat apapun dia tetaplah seorang wanita. Seorang wanita dengan aset hampir 100 miliar, tidakkah dia khawatir orang lain akan mengingini kekayaannya? Dia perlu melindunginya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia membutuhkan pria yang cukup kuat untuk melindunginya dan kekayaannya, dan yang tidak akan mengingini uangnya. Menilaimu dengan standar itu, bukankah kau sudah terlalu memenuhi syarat? Lagi pula, dia sudah tidak muda lagi. Jika kau menunggu lebih lama lagi, dia akan menjadi terlalu tua." Ternyata ini adalah standar Shen Tianyin. Meskipun standar ini datang dari mulut Gu Kewen, Xia Feng percaya itu benar. Sekuat atau sekaya apapun Shen Tianyin, ia tetaplah seorang wanita. Ia butuh perlindungan, dan asetnya butuh perlindungan. Karena itu, ia butuh pria yang cukup kuat. Ia memulai dari nol, memasuki industri militer, dan mampu bersaing dengan Shenzhou Industrial Group dan Hanwha Weapon Company. Bukankah ini hebat? Sudah kubilang sejauh ini. Terserah kau mau berbuat apa, kata Gu Kewen. Xia Feng hanya tersenyum dan diam saja. Hatinya bergejolak, dan ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi hal seperti itu. Namun, pada saat itu, An Xiuxian tiba-tiba mengakhiri demonstrasinya. Ia tersenyum dan berkata kepada Shen Tianyin, "Tianyin, kemarilah." Shen Tianyin sedikit terkejut dan berkata, "Apa? Kau mengatakannya dengan sangat baik. Datang saja ke sini." An Suhyun membungkuk dan memberi isyarat undangan yang sangat sopan. Shen Tianyin kemudian berdiri dan berjalan ke sisi An Xiuxian. Seorang Xiuxian tiba-tiba berlutut dengan satu kaki, memegang sebuah kotak perhiasan yang sangat indah. Ia membuka kotak perhiasan itu dan berkata dengan lembut, "Tianyin, menikahlah denganku." Di dalam kotak perhiasan itu terdapat sebuah cincin berlian, diperkirakan setidaknya 10 karat, berkilau terang di bawah cahaya. Cincin berlian seperti itu mungkin bernilai jutaan, tetapi bagi ketua muda di Vinedo Mine Group, itu hanyalah setetes air di lautan. Saat itu, para wartawan sibuk memotret. Para tamu undangan bisnis pun terkejut, bahkan beberapa perempuan menutup mulut, khawatir suara mereka akan mengganggu suasana romantis ini. Namun, orang yang dilamar tampak sangat tenang. Shen Tianyin hanya melirik cincin berlian itu dan berkata dengan tenang, "Xiuxian, apa yang sedang kamu lakukan?" An Xiuxian berkata dengan suara yang sangat lembut, "Tianyin, tahukah kau bagaimana perasaanku padamu? Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu."
Kita sudah saling kenal begitu lama, dan aku tak bisa hidup tanpamu lagi. Hari ini, aku memberanikan diri untuk melamarmu, dan kuharap kau menerimaku. Aku bersumpah, aku akan mencintaimu dengan sepenuh hati dan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Jika wanita lain, dihadapkan dengan lamaran romantis dari generasi kedua yang super kaya seperti An Xiuxian, ia pasti akan terharu dan tak akan mengiyakan. Namun, orang yang dilamar An Xiuxian adalah Shen Tutianyin, yang memang bukan tipe wanita yang membutuhkan perlindungan. Shen Tutianyin tidak mengatakan apa-apa, tatapannya tiba-tiba beralih ke Xia Feng. Sekelompok besar kamera reporter media juga berpindah ke Xia Feng. Tadi, banyak orang bertanya apakah Xia Feng dan Shen Tutianyin masih berpacaran, tetapi sekarang seseorang melamar Shen Tutianyin di depan Xia Feng. Bagi para wartawan, ini seperti lalat yang menemukan telur busuk. Bagaimana mungkin mereka tidak menerekamnya? Klik, klik, klik. Lampu kilat elektronik menyala. Xia Feng membeku, tak menyangka akan seperti ini. Namun, ia mengerti arti tatapan Shen Tutianyin. Tatapan itu memaksanya untuk mengungkapkan pendiriannya. Shen Tutianyin dulunya adalah kekasih impiannya. Seorang wanita yang begitu tak terjangkau sehingga ia hanya bisa bermimpi untuk bersamanya. Ia hampir mewujudkan mimpinya, jika bukan karena Liang Xiao. Kini, Shen Tutianyin masih lajang, dan Liang Xiao telah meninggalkannya. Akankah ia mewujudkan mimpinya yang dulu indah? Ketika pikiran ini terlintas di benaknya, Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan Liang Xiao, Anina, Tang Yuyan, Jiang Rui, dan Sirami di Afghanistan. Ia ragu-ragu, tak berani menatap mata Shen Tutianyin. Secercah kebencian melintas di mata An Xiuxian, tetapi segera lenyap. Ia berpura-pura tidak peduli bahwa Shen Tutianyin sedang menatap Xia Feng dengan tatapan yang membuatnya cemburu. Ia berkata lembut, "Tianyin, apa kau tidak mengerti? Jika ada satu pria di dunia ini yang tepat untukmu, itu pasti aku. Tidak ada yang lain." Shen Tutianyin masih tidak mengatakan apa-apa. Ia terus menatap Xia Feng, dan riak samar muncul di matanya yang cerah. Ia pernah aktif mengejar Xia Feng, tetapi dikalahkan oleh Liang Xiao. Setelah itu, ia menutup diri, bersumpah untuk membiarkan Xia Feng mengejarnya. Namun, Xia Feng selalu mempertahankan hubungan yang ambigu dengannya, lebih dari sekadar persahabatan tetapi kurang dari sekadar romantis. Sekarang, apakah ia akan mengejarnya lagi? Tidak, ia adalah wanita yang sangat berkemauan keras, ia tidak bisa melakukan itu. Tianyin. An Xiuxian melanjutkan serangannya. Berjanjilah, demi kamu, aku bisa memberikan segalanya, termasuk grup domain ilahi. Setelah kita menikah, kedua keluarga kita akan bersatu dan kita pasti akan menjadi grup keuangan terbesar di Asia. Shen Tutianyin menghela napas, katakan padaku, mengapa kau melamarku saat ini? Nada bicara Shen Tutianyin tampak melunak, dan An Xiuxian tampak melihat harapan, senyum di wajahnya. Awalnya aku ingin menunggu sebentar, sampai kau menerimaku, sebelum melamarmu. Namun, pemilihan Presiden Korea telah memasuki tahap persiapan. Ayahku berharap aku akan menikah, yang juga akan memberinya poin. Setelah dia meninggalkan grup domain ilahi, aku akan dapat memasuki grup domain ilahi dengan lebih baik dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dalam dunia politik dan bisnis, sulit bagi pria lajang untuk mendapatkan dukungan dari beberapa generasi yang lebih tua. An Jinjian akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum, dan pernikahan putranya akan membawa dua keuntungan, satu keuntungan politik, dan yang lainnya. Jika An Xiuxian menikah, beberapa generasi yang lebih tua di grup domain ilahi secara alami akan memiliki lebih sedikit suara, yang juga akan membantu mereka mempertahankan kendali atas grup domain ilahi. Dari sudut pandang ini, An Suhyun masih jujur. Dunia ini penuh dengan kepentingan politik dan pernikahan bisnis. Jika An Suhyun dan Shen Tutianyin menikah, Asia niscaya akan memiliki konsorsium besar lainnya, dan itu pasti akan menjadi pernikahan yang luar biasa yang akan mengguncang dunia bisnis Tiongkok dan Korea Selatan. An Xiuxian melanjutkan, Tianyin, kau dan aku sudah tidak muda lagi, mengapa kau masih ragu? Percayalah, aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Xia Feng masih linglung ketika suara An Xiuxian menyentuhnya. Ia tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya bergejolak, tak dapat menemukan kedamaian untuk sesaat. Tianyin jelas ingin aku mengatakan sesuatu. Tapi apa yang bisa kukatakan? Haruskah aku mengatakan sesuatu? Gu Kewen tiba-tiba menendang tumit Xia Feng dan berbisik, bajingan, kenapa kau tidak mengungkapkan perasaanmu? Apa kau ingin An Xiuxian menikah dengan Tianyin? Dia memang pandai bicara, tapi dia serigala berhati jahat. Kalau Tianyin menikah dengannya, dia pasti akan melompat ke dalam api unggun. Aku. Xia Feng sama sekali tidak ingin Shen Tutianyin menyetujui lamaran An Xiuxian, tetapi hatinya bergejolak. Ia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya dan tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Fu Mingmei tak kuasa menahan diri dan berjalan masuk dari ambang pintu. Ia mendekat ke Xia Feng dan mengulurkan tangannya untuk memutar pinggangnya. Ini bukan saatnya kau berpura-pura mati, kan?
Xia Feng menahan rasa sakit dan melangkah maju. Tapi itu hanya satu langkah. Ia tidak mungkin mengambil keputusan sepenting itu dalam waktu sesingkat itu dan dengan tergesa-gesa. Tianyin, terimalah cincinku. An Xiuxian mengangkat kotak perhiasan itu tinggi-tinggi, tetapi hatinya sudah mendesak. Tatapan Shentu Tianyin kembali beralih ke Xia Feng. Suaranya sedikit bergetar, Xia Feng, dia melamarku. Menurutmu, haruskah aku menerimanya? Xia Feng tercengang. Bagaimana mungkin dia yang memutuskan untuknya dalam hal seperti itu? Mata Shentu Tianyin semakin berkaca-kaca. Lalu, apa kau masih ingin mempertahankan hubungan ambigu ini denganku? Hari ini, aku hanya punya satu hal untuk dikatakan kau berlutut dan melamarku. Atau aku akan menerima lamaran An Xiuxian. Ratu adalah ratu, aku ingin kau berlutut dan melamarku. Dia masih begitu kuat dan mendominasi, membuat Xia Feng cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Seorang Xiuxian memelototi Xia Feng dengan kebencian. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi dalam hatinya ia sudah mengutuk Xia Feng berulang kali. Ia menatap Shentu Tianyin dengan sedikit kebencian. Ia bukan orang bodoh. Kata-kata Shentu Tianyin jelas merupakan upaya untuk mendorong Xia Feng melamarnya. Ini menunjukkan bahwa Xia Feng adalah satu-satunya yang ada di hatinya dari awal hingga akhir. Sepertinya kau tak ingin aku berlutut dan melamarmu. Dua garis air mata mengalir di sudut mata Shentu Tianyin. Air mata ini meluluhkan hati Xia Feng. Saat itu, ia mendengar suara di dalam hatinya. Liang Xiao dan aku telah putus. Kami tak bisa bersama lagi. Rui dan aku tumbuh bersama dan sedekat kakak dan adik. Aku tak bisa mencintainya sebesar cintaku pada Liang Xiao. Jika aku bersamanya, aku justru akan menyakitinya. Sedangkan Anina, kami hanyalah pasangan dalam hal itu, dan aku tak punya cinta sejati seperti itu padanya. Sedangkan si Rami, itu bahkan lebih rendah lagi, dan kami tak bisa bersama. Sedangkan Tianyin, aku baru menyadari bahwa aku selalu menolaknya karena sifatnya yang dominan dan mendominasi, tetapi dia selalu tersembunyi di hatiku. Shentu Tianyin menoleh ke An Xiuxian dan berkata, "Oke, aku. Tunggu." Xia Feng melangkah mendekat, meraih bahu Shentu Tianyin dengan kedua tangannya, dan menatap matanya. "Aku ingin kau mengulangi apa yang baru saja kau katakan." Kali ini, Shentu Tianyinlah yang tertegun. Seorang Xiuxian berkata dengan marah, "Xia Feng, kau tidak ada urusan di sini. Apa kau masih punya sopan santun?" "Enyahlah." Xia Feng mengucapkan satu kata di sela-sela giginya. "Begitulah sikapnya. Kau ketua muda di Vine Domain Group? Kau putra calon presiden Korea Selatan? Di mataku, kau bukan siapa-siapa. Beraninya kau." An Xiuxian tidak mengucapkan kata-kata umpatan. Menghadapi lawan seperti Xia Feng, ia tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan, dan ia tidak bisa menang dengan memarahinya. Lagi pula, ia bukan orang Korea. Bagaimana ia bisa menghadapinya? Shentu Tianyin akhirnya tersadar. Ia sepertinya mengerti apa yang Xia Feng ingin ia ulangi. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku ingin kau melamarku." "Tidak, kamu melewatkan satu kata. Aku menginginkanmu." Shentu Tianyin tiba-tiba berteriak kegirangan, "Aku ingin kau berlutut dan melamarku." "Begitulah. Aku suka mendengarnya." Xia Feng tersenyum, berlutut dengan satu kaki, merogoh sakunya dan mengeluarkan kantong kertas kusut. "Apa itu?" tanya seorang tamu perempuan dengan heran. Bagaimana mungkin ketua Thunder Horse Group begitu tidak sopan? Kantong kertas itu kusut. "Apa isinya kacang?" "Gila." "Haha, kupikir meskipun gila, Shentu Tianyin pasti setuju," kata seorang tamu pria sambil tersenyum. Gu Kewen tak kuasa menahan diri untuk melirik Fu Mingmei di sebelahnya. "Kau yang membawanya ke sini. Kau tahu apa isi kantong kertas itu?" Fu Mingmei menggelengkan kepalanya. "Entahlah. Mungkinkah itu coklat?" Dahi Gu Kewen sudah tertutup garis-garis hitam. Sebelum Xia Feng sempat membuka kantong kertas itu, An Xiuxian mulai mencibir. "Xia Feng, kalau kamu tidak mampu membeli cincin berlian, aku bisa meminjamkanmu uang." "Oh, dan kudengar kamu mengambil pinjaman 5 miliar. Kamu pasti sedang kekurangan uang sekarang, kan?" "Tidak masalah. Minta saja, dan aku akan memberimu beberapa juta. Kamu tidak perlu membayarnya kembali." Xia Feng tersenyum tipis, "Kau begitu percaya diri menghabiskan uang ayahmu? Kalau aku punya anak sepertimu, aku akan mengusirnya. Itu cuma cincin yang rusak, kan? Sombong sekali kau." Dia membuka kantong kertas itu dan mengeluarkan kalung permata dari dalamnya. Begitu kalung itu muncul, seluruh kantor dipenuhi dengan seruan dan desahan terkejut. Kalung itu berkilauan dengan batu permata biru dan merah. Liontinnya, khususnya, seukuran telur merpati. Lingkaran berlian, masing-masing seberat hampir 1 karat, bertengger di atas alas yang masih asli. Yang lebih mengesankan lagi, berlian-berlian ini adalah berlian berwarna yang paling berharga, bukan sekadar berlian polos biasa. Kalung ini adalah kalung yang dikenakan oleh Putri Yongmei di lehernya, dan juga merupakan kalung terbaik yang didapat Xia Feng dari peti mati Batu Giok.
Sulit untuk memperkirakan nilai kalung ini, tetapi jelas nilainya jauh lebih besar daripada cincin berlian 10 karat milik An Su-hyun. Faktanya, saat Xia Feng mengeluarkan kalung itu, dia menyadari bahwa dia sebenarnya telah menyimpan kalung terbaik untuknya. Ada banyak diskusi di kantor. Ya Tuhan, bagaimana mungkin ada kalung seindah ini di dunia? Berapa harga permata dan berlian berwarna itu? Seru seorang tamu wanita dengan heran. Siapa tahu, kalau ada yang memberiku kalung seperti ini, aku pasti akan menikahinya. Tamu wanita lain menatap kalung di tangan Xia Feng dengan rasa iri. Seperti yang diharapkan dari seorang pedagang senjata, dia sangat murah hati saat menghabiskan uang. Seorang reporter mendesah. Mungkinkah itu palsu? Tidak ada kalung seperti itu di dunia. Seorang tamu pria ragu. Hei, aku lebih penasaran siapa yang akan dipilih Shen Tutianyin daripada kalungnya, kata seorang tamu pria. Mereka berdua pria yang hebat. Ini benar-benar sulit. Apa masalahnya? Seorang tamu pria berkata, jika Shen Tutianyin adalah putriku, aku akan membiarkannya memilih An Xiuxian. Divine Domain Group adalah konglomerat besar di Korea Selatan, dan An Jinjian mungkin akan menjadi presiden Korea Selatan di masa depan. Bagaimana Xia Feng bisa dibandingkan dengan kondisi seperti itu? Kurasa tidak, kata wanita di sampingnya. Kalau aku Shen Tutianyin, aku akan memilih Xia Feng. Xia Feng memulai dari nol dan menghasilkan miliaran hanya dalam 2 tahun. Dia pernah mengalami kesulitan dan tahu bagaimana cara peduli terhadap orang lain. Hidup dengan pria seperti itu adalah kebahagiaan sejati. An Su-hyun, hanya anak generasi kedua yang kaya raya, terlahir dengan sendok perak di mulutnya. Kesuksesan terbesarnya hanyalah memiliki ayah yang baik. Ada lusinan orang di kantor, dan mereka mengatakan berbagai macam hal. Di tengah diskusi yang riuh ini, Shen Tutianyin membuat pilihannya. Ia mengulurkan salah satu tangannya yang lembut kepada Xia Feng. Bibirnya sedikit bergetar, dan ia begitu gembira hingga tak dapat berkata-kata. Awalnya, ia mengejar Xia Feng, tetapi dikalahkan oleh Liang Xiao. Kemudian, ia menarik diri darinya, tetapi berulang kali mengisyaratkan Xia Feng mengejarnya. Kini, Xia Feng akhirnya berlutut di hadapannya dan mengungkapkan perasaannya. Pada saat ini, wajah Han Xiuxian dingin dan tatapannya menakutkan. Namun, Shen Tutianyin tidak menarik kalung permata itu dari tangan Xia Feng. Air mata menggenang di matanya, dan tangannya melayang di atas kalung permata itu, hanya sedikit menjauh. Xia Feng tertegun sejenak, berpikir, bukankah ini yang dia inginkan? Kenapa dia ragu-ragu sekarang? Di sampingnya, Han Xiuxian tampak melihat secercah harapan dan melanjutkan, Tianyin, jangan salah pilih. Akulah orang terbaik untukmu. Pikirkanlah prospek kedua keluarga kita bersatu, pikirkanlah Times Mobile yang kita operasikan, dan pikirkanlah apa yang akan dimiliki anak-anak kita di masa depan. Kata-kata ini memang dapat menyentuh hati sebagian besar wanita. Namun, Shen Tutianyin bahkan tidak melirik An Xiuxian. Ia terus menatap Xia Feng. Meskipun air mata menggenang di matanya dipenuhi kebahagiaan dan kegembiraan. Xia Feng semakin bingung. Kenapa dia tidak mengambilnya? Pada saat ini, Fu Mingmei tiba-tiba berkata, Xia Feng, dasar bodoh, kenapa kau diam saja? Begitukah caramu melamar? Bagaimana mungkin ada yang menerima hadiah lamaranmu kalau kau diam saja? Satu kalimat membangunkan si pemimpi. Xia Feng tersenyum canggung sebelum berbicara. Tianyin, aku, menikahlah denganku. Shen Tutianyin merintih dan mengulurkan tangan untuk meraih kalung permata di tangan Xia Feng. Aku sudah lama menunggumu mengatakan ini. Aku janji. Fu Mingmei berkata dengan keras lagi. Xia Feng, kamu masih perlu mengatakan satu kata lagi. Xia Feng berbalik dan melotot ke arahnya. Tetapi dalam hatinya dia bertanya-tanya apakah ada hal lain yang belum dia katakan. Fu Mingmei tampak sangat kecewa dan berkata, katakan saja kau mencintainya. Xia Feng akhirnya bereaksi. Ia membuka mulutnya, tetapi beberapa kata yang ia ucapkan terucap ragu-ragu dan canggung. Tianyin, aku mencintaimu. Dia selalu pemalu dan tradisional. Dia sulit mengatakan hal-hal yang mudah diungkapkan pria lain. Namun, begitu dia berbicara, dia berkomitmen pada kata-katanya dan tidak akan mudah mengubahnya. Shen Tutianyin menarik Xia Feng dan mendekapnya dalam pelukannya yang montok. HMPH. Seorang Xiuxian tak tahan lagi. Ia berdiri dan berbalik hendak pergi. Seorang reporter menghalangi jalannya, dan ia mendorongnya dengan kasar. Xia Feng, cium dia. Fu Mingmei mulai bersorak lagi. Cium dia, cium dia. Para tamu dan wartawan pun ikut bersorak. Suasana ceria terasa di kantor. Shen Tutianyin menatap Xia Feng sambil tersenyum, seolah menunggu sesuatu. Xia Feng dan Shen Tutianyin sebenarnya pernah berciuman sebelumnya. Saat itu, Shen Tutianyin sedang dianiaya dan ditindas oleh keluarga Shen Tuyi, dan ciuman itu menjadi tontonan bagi Shen Tuyi. Namun kini berbeda. Berciuman dengan Shen Tutianyin di depan banyak orang membuat Xia Feng, yang sejatinya pria tradisional, merasa sedikit canggung. Namun,
Karena saya sudah melamarnya dan dia setuju. Apa salahnya berciuman? Pikiran ini terlintas di benaknya, dan Xia Fengguo melepaskannya, mengumpulkan keberanian untuk mencium bibir Shentu Tianyin. Bibirnya lembut dan halus, mengandung kelembapan yang manis, aroma yang sangat memikat. Menciumnya kali ini terasa berbeda dari yang pertama, karena ia sekarang mencium tunangannya. Lengan Xia Feng yang kuat, bibirnya, seleranya, semua ini membuat Shentu Tianyin bergairah. Ia memejamkan mata, tampak sangat malu, tetapi berinisiatif membuka bibir Xia Feng dan memasukkan lidah ungu kecilnya ke dalam mulut Xia Feng, membiarkannya menggoda dan mencicipinya. Ciuman ringan berubah menjadi ciuman basah, lalu ciuman lidah. Rangkaian perubahan itu terjadi secara alami dan mulus. Para penonton dan reporter tertawa dan bertepuk tangan. Tentu saja, kamera SLR tak luput dari momen ini, memotret dengan kilatan cahaya yang tak henti-hentinya. Semenit kemudian, Xia Feng dan Shentu Tianyin berpisah, pipi mereka memerah dan mereka tampak malu. Kita cukupkan sampai di sini saja hari ini. Silakan datang ke pabrik besok untuk menghadiri upacara peletakan batu pertama, para tamu, dan para jurnalis. Fu Mingmei mulai menyapa para tamu. Para tamu dan wartawan pergi satu demi satu, dan Shentu Tianyin mengantar mereka pergi dengan sopan dan penuh perhatian. Setelah mengantar tamu terakhir, Fu Mingmei berkata sambil tersenyum, "Selamat atas pencapaian tujuanmu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kalian berdua bisa mengobrol dengan baik. Tapi jangan terlalu cemas." Shentu Tianyin dan Xia Feng memutar bola mata mereka ke arah Fu Mingmei bersamaan. Tatapan mereka sama dan gerakan mereka seirama, seolah-olah mereka sudah berlatih, dan mereka berada dalam harmoni yang sempurna. Hahaha. Fu Mingmei berbalik dan pergi. Gu Kewen juga tersenyum, tetapi tidak berkata apa-apa, lalu pergi bersama Fu Mingmei. Setelah Fu Mingmei pergi, ia menutup pintu kantor. Hanya Xia Feng dan Shentu Tianyin yang tersisa di kantor. Mereka saling memandang, dan suasana dipenuhi rasa canggung sekaligus manis. Bagi Xia Feng, ini merupakan mimpi yang menjadi kenyataan karena ia akhirnya bertemu kembali dengan mantan kekasih impiannya. Bagi Shentu Tianyin, hubungan ini telah melalui banyak liku-liku, dan sekarang dia akhirnya bersama pria yang dicintainya, dan hubungan ini tampaknya sangat berharga. Kenapa kamu selalu menatapku? Shentu Tianyin memecah keheningan dengan senyum di wajahnya. Di mana kamu membeli kalung permata ini? Indah sekali. Aku perkirakan harganya pasti puluhan juta. Kenapa kamu terpikir untuk membelikanku hadiah semahal itu? Xia Feng sedikit malu. Aku tidak membelinya. Aku menemukannya di sebuah makam kuno di Afghanistan. Yah, kau mungkin tidak percaya, tapi itu dipakai oleh seorang putri dari dinasti Ming. Namanya Zhu Xuanyue, juga dikenal sebagai Putri Yongmei. Ah, ada pengalaman seperti itu? Bukankah ini harta yang tak ternilai? Shentu Tianyin tampak sangat terkejut. Xia Feng tersenyum dan berkata, ini akan terlihat bagus untukmu. Aku akan memakainya. Ya. Shentu Tianyin menjawab dengan lembut, lalu menyerahkan kalung permata itu kepada Xia Feng. Xia Feng berjalan di belakangnya, membelah rambutnya, dan mengalungkan kalung itu di lehernya yang seputih salju. Kulitnya yang sehalus salju, kilauan batu rubi dan safir, serta berlian berwarna-warni yang berkilauan kalung itu membuatnya tampak semakin anggun dan elegan. Sungguh pasangan yang sempurna. Kau harus memberiku cincin. Shentu Tianyin berbalik dan menatap Xia Feng, yang begitu dekat dengannya, dengan tatapan hangat di matanya. Melamar? Siapa yang melamar dengan kalung? Aku mau cincin. Xia Feng mengangguk. Baiklah, aku akan segera memilih cincin untukmu. Shentu Tianyin tiba-tiba memeluknya dan mencium bibirnya lagi. Setelah sekian lama, keduanya terpisah, dan tubuh mereka pun diselimuti aroma satu sama lain, dan dapat dikatakan mereka telah menjadi satu. Sebelumnya, kata Xia Feng lembut, Tianyin, jika aku tidak melamarmu, apakah kau akan menerima lamaran Ansiusian? Senyum licik tersungging di bibir Shentu Tianyin. Aku sudah menunggumu. Apa menurutmu aku akan menerima lamarannya? Xia Feng juga tertawa. Ia merasa sedikit tertipu, tetapi perasaan ini juga membuatnya sangat nyaman dan ia sama sekali tidak keberatan. Pulanglah bersamaku. Aku ingin bercerita pada ayahku tentang kita. Dia pasti akan sangat senang kalau tahu, kata Shentu Tianyin, nadanya penuh kebahagiaan. Baiklah, kalau begitu, ayo kita ke rumahmu, kata Xia Feng, tetapi hatinya teringat ayahnya. Putranya sudah punya tunangan, jadi dia harus menceritakannya kepada ayahnya. Tapi di mana ayahnya? Xia Changhe. Sekarang, memikirkan Xia Changhe, Xia Feng merasa sedikit khawatir. Namun, ia tidak menunjukkannya. Hari ini adalah hari yang baik, dan ia tidak ingin Shentu Tianyin menyesali hari yang indah ini. Shentu Tianyin berkemas sebentar, lalu menggandeng tangan Xia Feng dan meninggalkan kantornya. Sepanjang jalan, para karyawan gedung Tianqi tersenyum padanya. Beberapa karyawan wanita bahkan menatap Xia Feng, berbisik-bisik.
Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua tunangan itu telah menyebar dan bukan lagi rahasia. Ini baru permulaan. Begitu media mulai memberitakannya, berita pertunangan antara Xia Feng, ketua Thunder Horse Group, dan Shen Tianyin, ketua saya saat ini, akan menyapu Tiongkok seperti badai. An Xiuxian sebenarnya sangat cerdas. Ia tahu bagaimana memanfaatkan hubungan kerjasama antara grup Shenyu dan grup Wan Xiang, kekuatan ayahnya, serta para reporter dan VIP untuk membangun momentum. Namun, ia tidak pernah menyangka Xia Feng akan tiba-tiba muncul dan menggagalkan rencananya. Bagaimana mungkin ketua muda grup Shenyu menanggung penghinaan seperti itu? Aku ingin dia mati. Di dalam mobil Bentley di tempat parkir bawah tanah, An Su-hyun sangat marah hingga ia meninju setir mobil. Di kursi belakang Bentley, seorang pria jangkung berambut pirang berkata dalam bahasa Inggris, "Tuan An, para pembunuh dari organisasi beruang kekerasan Rusia tidak dapat membunuh Xia Feng. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda harus membayar mahal dan menyewa pembunuh terkuat di dunia." Seorang Xiuxian menatapnya dan berkata dengan suara dingin, "Tuan Hoffman, apakah Anda sedang membicarakan diri Anda?" Pria berambut pirang yang dikenal sebagai Hoffman itu berkata dengan tenang, "Aku cukup ahli di bidang ini, tapi aku bukan yang terbaik. Tapi aku punya koneksi. Selama kau bersedia mengeluarkan uang, pasti ada yang bisa membunuh Xia Feng. Aku tidak peduli dengan uang. Aku bersedia mengeluarkan uang berapapun." An Xiuxian berharap Xia Feng segera mati, dan mati di hadapannya. "Baiklah. Saya akan segera menghubungi perantaranya." Hoffman mengeluarkan ponselnya. Namun pada saat itu, seorang wanita datang dari belakang mobil dan mengetuk jendela pengemudi. An Su-hyun menoleh dan tertegun. Pada saat yang sama, sebuah SUV Chevrolet Suburban melaju ke jalan masuk dari tempat parkir di jalan dan meninggalkan gedung Tianqi dalam sekejap mata. Xia Feng menyetir, dan Shen Tianyin duduk di kursi penumpang. Xia Feng menatap jalan di depan, dan Shen Tu balas menatapnya. Senyum terus tersungging di bibirnya. Raut wajah bahagia dan tenang. Bagi Shen Tianyin, lamaran Xia Feng tak diragukan lagi merupakan hasil yang sempurna. Ia telah menunggu selama 2 tahun dan melewati banyak lika-liku sebelum akhirnya mencapai akhir yang bahagia ini. Namun bagi Xia Feng, kejadian ini agak dramatis. Sebelum datang ke gedung Tianqi, Xia Feng mungkin tidak pernah membayangkan akan melamar Shen Tianyin. Tetapi setelah meninggalkan gedung Tianqi, ia menjadi tunangan Shen Tianyin. Kalau dipikir-pikir lagi, kalau saja An Xiuxian tidak bersikap sombong dan berpikir bahwa dia pasti bisa membuat Shen Tianyin terkesan dan setuju dengan lamarannya, Xia Feng tidak akan melamar Shen Tianyin saat itu. Dunia tidak dapat diprediksi dan kehidupan seperti sebuah drama. "Kamu terus menatapku, dan aku tidak bisa berkonsentrasi mengemudi," kata Xia Feng sambil tersenyum. "Tidak apa-apa kalau aku melihat tunanganku?" tanya Shen Tianyin lembut. "Siapa yang membuatmu begitu tampan?" Kata-kata seperti itu memiliki cita rasa unik yang keluar dari mulut Shen Tianyin. Dan Xia Feng tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Shen Tianyin memukul Xia Feng dan berkata, "Aku memujimu, tapi kau malah menertawakanku. Aku tarik kembali ucapanmu. Kau jelek sekali. Cukup cantik saja." Pria tidak bergantung pada penampilan mereka untuk mencari nafkah, kata Xia Feng sambil tersenyum. Identitas tunangannya datang tiba-tiba, dan Xia Feng tidak siap. Awalnya ia tidak terbiasa, tetapi seiring ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Shen Tianyin dalam identitas ini, ia perlahan-lahan beradaptasi. Keduanya mengobrol dan tertawa di dalam mobil, bahkan membahas pesta pertunangan, tetapi tidak ada hasil. Shen Tianyin memutuskan untuk menyerahkan keputusan itu kepada ayahnya, Shen Ren. Xia Feng tidak keberatan, tetapi ia bertanya-tanya apakah Shen Ren akan memilih tanggal di dekat sini begitu saja. Itu terlalu cepat. Saat mereka mengobrol, mobil van off-road Chevrolet Suburban tiba di toko utama Chow Sang Sang. Manajer kantor pusat langsung mengenali Shen Tianyin. Ketika mendengar bahwa mereka sedang memilih cincin pertunangan, ia segera membawa Xia Feng dan Shen Tianyin ke ruang VIP. Pada saat yang sama, ia meminta seseorang untuk mengeluarkan beberapa barang berharga dari brankas agar Xia Feng dan Shen Tianyin dapat memilihnya. Xia Feng dan Shen Tianyin tengah memilih cincin, namun kepala manajer toko menatap kalung permata di leher Shen Tianyin dengan tertegun. Beberapa asisten toko wanita yang sedang menunggu untuk melayani Xia Feng dan Shen Tianyin saling berbisik. "Tahukah Anda? Wanita itu Shen Tianyin, wanita terkaya di Tiongkok," bisik seorang pegawai wanita. "Oh, andai saja aku jadi temannya," kata seorang pegawai wanita dengan suara pelan. "Mungkinkah pria itu tunangan Shen Tianyin? Dia sangat tampan. Kalau penampilannya biasa saja, apa Shen Tianyin bakal tertarik padanya? Kurasa dia pasti gigolo. Dia datang ke sini untuk memilih cincin itu, dan yang membayar pasti Shen Tianyin. Aku berani bertaruh nyawa untuk itu." Meskipun suara para pelayan toko terdengar pelan, Xia Feng, dengan pendengarannya yang tajam, tak dapat menyembunyikannya. Ia benar-benar mendengar semuanya. Perkataan para pelayan toko perempuan itu membuatnya sedikit risih, terutama tentang dirinya yang seorang gigolo.
Apakah ia tipe pria yang hidup dari orang lain? Namun, ia tidak menganggapnya serius. Lagi pula, mereka hanyalah perempuan pekerja, dan tak ada gunanya mempersulit mereka. Sebenarnya, saat Shen Tutianyin menyetujui lamarannya, ia menyadari akan ada gosip seperti itu, yang tak terelakkan. Siapa suruh Shen Tutianyin lebih kaya darinya? Manajer kantor pusat sepertinya juga mendengar gosip. Ia memelototi para asisten toko perempuan itu dengan tajam, dan mereka langsung diam. Nona Tianyin, bolehkah saya bertanya di mana Anda membeli kalung itu? Manajer toko utama itu menundukkan badan dan tampak sangat rendah hati. Shen Tutianyin menundukkan kepalanya, melirik kalung permata di lehernya, dan berkata dengan tenang, apakah kamu mengenali kalung ini? Tatapan Xia Feng juga beralih ke manajer kantor pusat. Ia juga ingin tahu jawaban atas pertanyaan Shen Tutianyin. Manajer toko berkata, saya melihat kalung ini di sebuah buku langka tentang perhiasan berharga. Itu buku guru saya, edisi bahasa Inggris, dan usianya hampir 200 tahun. Setelah terdiam sejenak, ia berkata, Nona Tianyin, bisakah Anda memberitahu saya di mana Anda membeli kalung ini? Shen Tutianyin berkata, tunanganku yang memberikannya kepadaku. Ah, manajer kantor pusat tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Shen Tutianyin mengerutkan kening. Manajer toko itu sangat jeli mengamati ekspresi orang lain. Ia melanjutkan, Nona Tianyin, tolong jangan salah paham. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya terkejut karena kalung ini bernilai 20 juta dolar as di Eropa. Tunangan Anda mau memberikan kalung yang begitu berharga dan istimewa, yang menunjukkan bahwa ia sangat mencintai Anda. Begitu kata-kata ini terucap, bukan hanya Shen Tutianyin yang tercengang, tetapi para pelayan toko wanita juga tercengang. Tak seorang pun berani menyebut Xia Feng gigolo lagi. 20 juta dolar as, itu 130 juta yuan Tiongkok. Untuk memberikan kalung semahal itu, apa masih ada yang kekurangan uang? Ketika Xia Feng memberikan kalung itu kepada Shen Tutianyin, ia tidak tahu berapa nilainya. Bahkan setelah mengetahui harganya mencapai 20 juta dolar, ia tidak merasa bersalah. Karena ia akan menikahi Shen Tutianyin, ia harus memberinya hal terbaik di dunia. Tuan, Anda bilang Anda melihat kalung ini di sebuah buku. Bagaimana buku itu menggambarkannya? Tanya Xia Feng. Manajer kantor pusat berkata, Pak, ini namanya Hati Kudus. Itu hadiah pernikahan dari Baldwin IV, Raja terakhir Tanah Suci, untuk adik perempuannya. Saat itu, Baldwin IV sudah dalam tahap lanjut penyakit kusta, dan Yerusalem sangat membutuhkan raja baru untuk memimpin negara. Baldwin IV tidak punya anak, jadi dia harus meminta adik perempuannya untuk mencarikan calon suami untuk memerintah kerajaannya. Oh, ngomong-ngomong, Anda belum pernah menonton film klasik, Kingdom of Heaven? Saya suka film itu, jadi ceritanya sangat mengesankan. Saya tidak menyangka akan melihat hadiah penobatan yang diberikan Baldwin IV kepada adik perempuannya, Sibilla, hari ini. Tanah Suci, Yerusalem, Baldwin IV, dan saudarinya, Sibilla semua tokoh dan peristiwa ini telah hilang dalam sungai sejarah yang panjang 900 tahun yang lalu. Namun, kalung ini telah jatuh ke tangan Putri Yongmei. Siapa yang tahu kisah di baliknya? Xia Feng diam-diam menghafal cerita ini, yakin bahwa cerita itu mungkin menyimpan kunci untuk menguraikan kitab perunggu dan logam kuno tersebut. Ia tetap tenang, berkata dengan tenang, terima kasih. Ceritamu menarik. Nah, Tianyin, sudahkah kau memilih? Di hadapan Shen Tutianyin, ada beberapa cincin berlian yang nilainya jutaan bahkan puluhan juta dolar. Namun, saat ia mengetahui bahwa hati suci pemberian Xia Feng itu bernilai 20 juta dolar, ia pun merasa malu untuk menerima cincin berlian yang nilainya jutaan dolar itu. Lupakan saja, ayo kita pilih yang lebih murah. Kata Shen Tutianyin, kamu sudah memberiku hadiah semahal itu, aku sudah sangat puas. Xia Feng berkata, bagaimana mungkin? Kau tunanganku. Kalau kau keluar memakai cincin berlian senilai ribuan atau bahkan puluhan ribu dolar, orang-orang akan menertawakanku. Shen Tutianyin adalah wanita yang begitu bersemangat. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti pikiran Xia Feng? Dia mengerutkan bibir dan tersenyum. Yah, aku wanitamu, dan aku juga wajahmu. Bagaimana mungkin aku kehilangan wajahmu? Kalau begitu, ayo kita pilih yang 3 juta ini. Xia Feng pun tersenyum. Wanita bodoh punya kelebihan. Wanita pintar punya kelebihan, dan Shen Tutianyin sudah bertindak sejauh ini. Manajer, berapa diskon yang bisa saya berikan? Shen Tutianyin sudah mulai mengurus rumah tangga untuk Xia Feng. Ini, tidak sedang diskon. Bercanda, kan? Shen Tutianyin datang untuk membeli cincin pertunangan dan mendapat diskon. Pasti bukan tugas mudah bagi manajer toko utama Cao Sangsang untuk mencapai posisinya saat ini. Shen Tutianyin berkata dengan tenang, diskon 30%. Kalau kamu tidak memberi kami diskon, kami akan cari tempat lain. Kamu bukan satu-satunya yang menjualnya. Baiklah. Manajer kantor pusat tampak malu. Shen Tutianyin mengerutkan kening dan berkata, aku akan kembali dan memeriksa apakah Cao Sangsang telah menyewa toko kita.
Aku akan bicara dengan bosmu tentang sewanya nanti. Nona Tianyin, mohon tunggu sebentar. Saya akan menelepon bos kami dan meminta instruksi. Manajer kantor pusat mulai kehilangan ketenangannya. Ini bukan diskon, ini perampokan belaka. Setengah jam kemudian, Shentu Tianyin keluar dari markas Cao Sangsang, bergandengan tangan dengan Xia Feng. Ia mengangkat cincin pertunangan di jari tengah kirinya dan memandanginya berulang kali. Sinar matahari menyinari wajahnya, yang tidak terlalu dingin dan lebih menawan. Xia Feng agak linglung saat menyaksikannya. Pikirannya seakan kembali ke masa lalu, kembali ke pulau kecil itu. Cinta adalah hal yang paling rumit di dunia, namun terkadang juga bisa sederhana. Seperti sekarang, satu mimpi menjadi kenyataan, yang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Keduanya bahagia dan puas. Saat malam tiba, kota memasuki fase yang berbeda. Lampu neon yang berkelap-kelip menyatu dengan deretan mobil, dan pria serta wanita larut dalam musik dan bir. Dunia yang makmur dan glamor, dunia yang penuh kemewahan dan kemewahan. Xia Feng juga memasuki dunia yang berbeda. Di rumah Shentu Tianyin di Kyoto, identitasnya didefinisikan ulang. Ia adalah tunangan Shentu Tianyin, calon menantu Shentu Ren, dan kini, seorang koki. Ia sibuk di dapur, memamerkan keahlian memasaknya yang luar biasa. Dengan dua orang di rumah calon ayah mertuanya dan calon istrinya tentu saja ia harus memamerkan keahliannya dan memberikan kesan yang baik. Xia Feng sibuk di dapur, sementara Shentu Tianyin dan Shentu Ren berbisik-bisik di ruang tamu. Aku tidak percaya kalian baru saja. Shentu Ren berpura-pura tidak senang. Kalian berdua bisa begitu kasar? Kalian bahkan tidak memberitahuku tentang hal sebesar itu sebelumnya. Aku ayah kandungmu. Ayah? Kata Shentu Tianyin dengan serius, ayah sudah menganggapmu menantu yang baik, ayah tidak boleh memanfaatkanku dan bertingkah seperti anak manja. Haha. Shentu Ren tertawa. Kau, aku tahu kau. Tidak apa-apa kau bicara seperti itu padaku. Tapi emosimu terlalu dingin dan arogan. Kau harus lebih berhati-hati saat bicara dengan Xia Feng nanti. Jangan terlalu dominan. Sebagai seorang wanita, kau boleh sedikit tegas di tempat kerja, tapi di rumah, dalam kehidupan, kau harus lebih lembut. Shentu Tianyin menjabat tangan Shentu Ren dan berkata lembut, Ayah, aku tahu ayah melakukan ini demi kebaikanku. Tapi tidakkah ayah pikir putri ayah tidak tahu bagaimana memperlakukan kekasihnya sendiri? Jangan khawatir, dia milikku, dan tak seorang pun bisa merebutnya. Itu belum tentu benar. Dia pria yang luar biasa. Apa tidak ada gadis lain yang mengincarnya? Lagi pula, kamu baru bertunangan sekarang, belum menikah. Ayah, hari ini hari besarku. Apa ayah harus merusak suasana hatiku seperti ini? Shentu Tianyin cemberut. Shentu Ren merendahkan suaranya, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Lupakan saja, aku tidak bisa mengandalkanmu. Besok aku akan meminta Master Si dari kuil Shaolin untuk meramal nasibku dan mencari hari baik agar kalian berdua bisa segera menikah. Senyum tersungging di bibir Shentu Tianyin. Aku yang akan menikah, bukan kamu. Kenapa kamu terburu-buru? Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Teman-teman yang menaklukkan dunia bersamaku dulu, semuanya punya cucu yang berlarian kemana-mana. Aku sangat menantikan untuk menggendong cucu-cucuku. Shentu Ren terkekeh dan berkata, kalian bisa menangani masalah ini sesuka hati. Semburat malu samar muncul di wajah Shentu Tianyin. Ia dan Xia Feng pernah merasakan kontak fisik yang sangat intim, tetapi sudah begitu lama berlalu hingga ia hampir melupakan perasaan itu. Kini setelah ayahnya menyebut menggendong cucu, perasaan dan kenangan samar itu muncul kembali di benaknya, dan ia merasakan sedikit geli di hatinya. Sedikit rindu, sedikit malu. Shentu Ren menepuk bahu Shentu Tianyin dan mendesah. Oh, seandainya ibumu masih hidup, alangkah senangnya. Dia pasti akan bahagia untukmu. Shentu Tianyin sedikit menundukkan kepalanya. Saat ini, kebahagiaan dan kesedihan terasa begitu indah. Makan malam sudah siap, makan malam sudah siap. Xia Feng memegang 4 piring di tangannya dan berjalan menuju ruang makan, memanggil Shentu Tianyin dan Shentu Ren. Kenapa kamu tidak pergi dan membantu? Shentu Ren memutar matanya ke arah Shentu Tianyin. Kau mulai berpihak padanya sekarang, ya? Shentu Tianyin mengerutkan hidung kecilnya yang sebening kristal dan berdiri untuk membantu Xia Feng. Shentu Ren tersenyum kecut, lalu melirik keluar jendela, menatap langit malam yang bertabur bintang, bergumam pelan, sayang, kau lihat itu? Putri kita akhirnya menemukan seseorang untuk menghabiskan hidupnya bersamanya. Xia Feng memang baik, sungguh baik. Kau pasti akan menyukainya. Angin malam bertiup, mengacak-acak tirai, seolah itu adalah tanggapan dari orang yang dicintai. Shentu Ren menyeka sudut matanya yang basah dan berjalan menuju ruang makan. Xia Feng menyiapkan 6 hidangan sup domba, abalon saus, kerang kukus, 2 hidangan vegetarian, dan potongan daging babi krim ala Jerman. Hidangan ini merupakan perpaduan unsur timur dan barat, keseimbangan sempurna antara cita rasa tinggi dan rendah, serta perpaduan warna, aroma, dan rasa yang lezat.
Shen Turen mengeluarkan sebotol anggur merah yang kelihatannya sudah sangat tua. Membukanya, menuangkannya ke dalam botol anggur, lalu mengocoknya pelan-pelan. Xia Feng memandangi botol kaca tua itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman Ren, anggur merah jenis apa ini? Kelihatannya sudah sangat tua. Sepertinya sudah cukup tua. Shen Turen terkekeh dan berkata, dari sini saja sudah kelihatan, kan? Ini Penfolds Grange, anggur merah kering yang kusimpan selama 10 tahun. Hanya ada 20 botol di dunia. Aku membelinya dari seorang kolektor Eropa seharga 100.000. Xia Feng terkejut. Paman Ren, bagaimana bisa paman membuka sebotol anggur semahal itu? Harganya lebih dari 600.000 yuan. Untuk makan malam keluarga pada umumnya, minum sebotol anggur merah senilai 600.000 yuan terlalu boros, bahkan bagi para miliarder. Bayangkan, untuk harga sebotol anggur merah ini, banyak orang harus bekerja keras seumur hidup. Shen Turen tidak menjelaskan mengapa ia membuka anggur merah yang begitu berharga. Sebaliknya, ia menatap Xia Feng dengan pura-pura tidak senang. Feng Zi, kenapa kau masih memanggilku Paman Ren? Shen Tu Tianyin bersandar pada Xia Feng di bawah meja. Xia Feng mengubah nadanya dan berkata, Ayah. Haha. Shen Turen tertawa terbahak-bahak. Kamu baru saja bertanya kenapa aku membuka sebotol anggur merah ini. Karena kamu memanggilku ayah. Hari ini hari baikmu, aku senang. Kalau aku tidak membuka sebotol anggur merah ini hari ini, kapan aku akan membukanya? Shen Tu Tianyin bergumam, kita bisa membukanya pada hari pernikahan. Shen Turen memutar matanya ke arah Shen Tu Tianyin dan berkata, aku punya koleksi anggur untuk pernikahanmu, dan aku juga sudah menyiapkan sebotol anggur berkualitas untuk hari kelahiranmu dan hari saat aku menggendong cucuku. Wajah Shen Tu Tianyin semakin memerah. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Kenapa ayah malah bicara soal punya anak? Ayah pikir itu bakpao? Kita tinggal uleni adonan, masukkan ke dalam pengukus, dan hasilnya bakpao? Xia Feng, sungguh tidak terbayangkan bahwa Ratu Shen Tu dari Vientani Group akan memunculkan metafora seperti itu. Mereka bertiga menikmati makan malam yang menyenangkan. Satu-satunya hal yang mengganggu Xia Feng adalah sebotol anggur merah, yang harganya lebih dari 600.000 yuan. Sebenarnya biasa saja. Rasanya lebih seperti anggur biasa yang dijual di pasaran seharga 1.000 atau 2.000 yuan. Namun, siapa yang mengerti dunia orang kaya? Meskipun sekarang dia dianggap orang yang sangat kaya, dia tidak akan menghabiskan uang seperti ini. Setelah makan malam, Shen Tu Tianyin berinisiatif membersihkan piring. Xia Feng menawarkan bantuan, tetapi ia menolak dan bersikeras melakukannya sendiri. Biasanya, keluarga ini memiliki pembantu, termasuk Fu Mingmei dan Fu Chuanfu. Namun, hari ini adalah hari istimewa, jadi mereka semua disuruh pulang. Xia Feng tidak ada hubungannya, jadi dia naik ke atas dan masuk ke ruang belajar. Ia menggunakan komputer Shen Tu Tianyin untuk mencari kerajaan suci. Mesin pencari Baidu menampilkan banyak hasil. Yerusalem, Balduin IV, saudara perempuannya, Sibila, dan kesatria Prancis, Balian, yang menikahi Sibila. Tokoh-tokoh ini telah lama meninggal, batu nisan mereka hampir tak terlihat. Namun, berabad-abad kemudian, mereka masih memikat hatinya, mendorongnya untuk mencari rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Tidak ada deskripsi tentang hati kudus, tapi itu tidak mengejutkan. Lagi pula, itu hanya sebuah kalung. Jika kau ingin tahu mengapa kalung ini jatuh ke tangan Putri Yongmei dan menjadi objek pemakamannya, aku khawatir Putri Yongmei harus menceritakannya sendiri. Memikirkan Putri Yongmei, Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk membayangkan penampilannya lagi. Ia tanpa busana, sangat cantik dan anggun. Dia tidak dapat menahan diri untuk membayangkan, seandainya Putri Yongmei ada di sisinya saat ini, tindakan aneh apa yang akan dilakukannya? Shen Tu Tianyin melangkah masuk dari ambang pintu, dan dengan ketukan ringan tumitnya, pintu ruang belajar tertutup dengan bunyi klik. Kamu nonton apa? Shen Tu Tianyin menghampiri Xia Feng, melirik monitor, lalu tersenyum. Jadi, kamu sedang menonton cerita yang diceritakan manajer kepadaku. Aku sudah menonton film itu, sangat heroik dan mengharukan. Aku tak pernah menyangka akan mendapatkan kalung Putri Sibila. Aku akan menyimpannya sebagai pusaka kita, mewariskannya dari generasi ke generasi. Xia Feng tertawa dan berkata, jika kamu punya anak perempuan dan laki-laki, kepada siapa kamu akan mewariskannya? Shen Tu Tianyin berpikir sejenak dan berkata, tentu saja aku akan mewariskannya kepada putraku. Putri-putriku akan segera menikah. Karena ini pusaka keluarga, ini harus diwariskan kepada putraku. Xia Feng dengan lembut menggenggam tangannya dan bertanya, bagaimana jika kamu punya 2 putra dan seorang putri? Putra mana yang akan kamu berikan anak itu? Ah, kau ingin aku melahirkan 3 anak untukmu? Shen Tu Tianyin sedikit mengernyit. Aku tidak akan melahirkan anak sebanyak itu untukmu. Melahirkan itu sangat menyakitkan. Kamu belum pernah melahirkan, jadi bagaimana kamu tahu rasanya sakit? Aku seorang wanita, aku tahu itu secara alami. Sambil berbicara, tubuh bagian atas Shen Tu Tianyin sedikit membungkuk,
dan bagian tubuhnya yang lembut menekan erat bahu Xia Feng dan sebagian tulang belikatnya. Tekanan yang lembut merupakan sinyal yang jelas. Xia Feng menatapnya, hanya ada dirinya di matanya. Wanita itu tampak memiliki daya tarik tersendiri, menariknya semakin dekat. Shen Tianyin tidak gentar. Ia memejamkan mata dan mendekatkan bibirnya ke Xia Feng. Akhirnya, bibir mereka bertemu, dan lidah mereka saling bertautan, bagaikan dua ikan agresif yang bertarung di kolam kecil, bertekad untuk menentukan pemenangnya. Tak terdengar suara bicara, tetapi banyak suara samar dan tak terjelaskan yang keluar dari tenggorokan Shen Tianyin, memberi orang perasaan menderita sekaligus bahagia. Di koridor di luar pintu, seorang lelaki tua berjalan perlahan sambil memegang dua cangkir teh panas di tangannya. Mantan ketua Wan Xiang Group, seorang tokoh berpengaruh yang pernah mendominasi komunitas bisnis Tiongkok, membuatkan teh untuk calon menantunya dan bahkan menyajikannya. Mungkin hanya Xia Feng yang bisa menikmati perlakuan seperti itu. Namun, Shen Turen datang dengan gembira. Tetapi sebelum dia mencapai pintu ruang kerja, suara lembut dan menggoda tiba-tiba datang dari dalam. Tidak, tidak, kamu jahat sekali. Itu adalah suara Shen Tianyin. Dan setiap suku katanya seakan-akan bermandikan madu. Kaki Shen Turen membeku sesaat, lalu ia tertegun sejenak sebelum menggelengkan kepala sambil tersenyum masam dan berbalik. Ia sangat ingin segera punya cucu. Tetapi ia sama sekali tidak ingin ikut campur dalam hal-hal seperti itu. Namun, situasi dalam penelitiannya berbeda. Xia Feng merasakan api yang membakar perutnya, tetapi api itu dipadamkan oleh selembar kertas penyerap. Ia sendiri yang merasakannya, dan itu membuatnya sangat malu. Shen Tianyin menggigit bibirnya. Wajahnya memerah saat dia menatap tangan Xia Feng yang menyerang secara diam-diam dengan mata berair seolah-olah dia ingin menenggelamkan Xia Feng. Xia Feng terbatuk kering. Bagaimana kalau kita menonton siaran berita? Shen Tianyin tiba-tiba menggigit telinga Xia Feng. Suaranya begitu menawan, kau tampak begitu jujur, tapi aku tak menyangka kau begitu jahat. Rasanya aku seperti melompat ke dalam api unggun. Xia Feng meraih ketiaknya, menggelitiknya sambil tertawa. Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan tungku apiku ini. Shen Tianyin memohon ampun dengan suara keras. Oh, gatal sekali, tolong lembutlah, kulitku terluka. Di tangga, tubuh Shen Turen gemetar, dan cangkir teh di tangannya mengenai bagian belakang kakinya dengan keras. Apakah ini pertanda akan lahirnya bayi laki-laki dan perempuan? Keesokan paginya, Xia Feng menemani Shen Tianyin ke kawasan industri ringan di pinggiran kota Kyoto, tempat pabrik Times Mobile dibangun. Strategi Shen Tianyin adalah memproduksi ponselnya sendiri terlebih dahulu, kemudian memperluas kapasitas produksi dan memesan kepada produsen kontrak setelah mereknya semakin matang dan penjualan mulai meningkat. Hingga saat itu, produksi internal menjamin kualitas dan layanan purna jual. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ia ambisius, ia juga memiliki sisi hati-hati. Xia Feng mengira An Xiuxian tidak akan datang. Tetapi ketika dia tiba di pabrik, dia mendapati An Xiuxian telah menunggu di sana untuk waktu yang lama. Tatapan mereka bertemu, dan mata An Xiuxian dipenuhi kebencian yang membara. Tetapi dalam sekejap mata, ia tersenyum, tampak tenang dan santai. Ia berinisiatif menyapa Xia Feng dan Shen Tianyin. Selamat pagi, kalian berdua. Kupikir kalian harus menunggu sebentar sebelum datang, tapi aku tidak menyangka kalian datang sepagi ini. Shen Tianyin hanya mengangguk. Selamat pagi juga. Hanya itu yang ia katakan, tidak lebih. Ia tahu tentang hubungan Xia Feng dan An Xiuxian, dan ia tidak ingin membuat Xia Feng kesal dengan berbicara terlalu banyak kepada An Xiuxian. Ia sekarang tunangan Xia Feng, jadi ia harus menghadapi beberapa orang dan hal dari sudut pandangnya. Seorang wanita cerdas tidak akan mudah membuat kesalahan. Xia Feng bahkan tidak ingin menyapa An Xiuxian. Ia berkata kepada Shen Tianyin, Tianyin, kalian mengobrol saja. Aku akan pergi ke bengkel untuk memeriksa lini produksimu. Oke, kata Shen Tianyin. Kamu adalah insinyur mekanik dan listrik terbaik di negeri ini. Jika kamu menemukan masalah, kamu harus membantu memperbaikinya. Xia Feng tersenyum dan berkata, tidak masalah. Menatap punggung Xia Feng, bibir An Xiuxian melengkung membentuk senyum sinis. Ia tampak menyembunyikan rahasia yang membuatnya senang membalas dendam pada musuh-musuhnya. Xiuxian, kata Shen Tianyin, Xia Feng sekarang tunanganku. Kuharap kau bisa menerima kenyataan ini dan memperlakukannya dengan benar. Jika tidak, ini akan memengaruhi kerja sama kedua keluarga kita. Seorang Xiuxian mengangkat bahu, berpura-pura acuh tak acuh. Bisnis ya bisnis. Aku tidak akan merusak hubungan kita hanya karena dia membawamu pergi. Tiongkok adalah pasar yang besar, dan aku sangat optimis dengan prospek kerja sama kita. Shen Tianyin berkata, bagus sekali kau bisa berpikir seperti ini. Di masa depan, kaulah yang akan mengambil alih grup domain ilahi. Jadi kau seharusnya memiliki pikiran yang luas. An Xiuxian tersenyum dan berkata, Tianyin, meskipun dia mendapatkanmu, kita tetap berteman. Lihat, bukankah aku yang berinisiatif menyapa Xia Feng hari ini? Tapi dia mengabaikanku? Dia memang kasar.
Tapi apa aku bilang apa-apa? Aku tidak bilang apa-apa, jadi bukankah itu terlalu murah hati? Shen Tutianyin sedikit mengernyit. Ia tidak suka An Xiuxian menyebut Xia Feng kasar, tetapi ia juga tidak ingin membicarakan Xia Feng lagi dengan An Xiuxian. Ia berkata, para reporter dan tamu belum datang. Aku juga akan pergi melihat bengkelnya. Aku akan pergi bersamamu. An Xiuxian juga mengikuti Shen Tutianyin ke bengkel. Di belakang mereka, Gu Kewen dan Fu Mingmei juga mengikuti mereka ke bengkel. Kedua wanita itu, satu asisten Shen Tutianyin dan satu lagi pengawal Shen Tutianyin, tentu saja mengikuti Shen Tutianyin dari dekat dalam situasi seperti itu. Wanita yang sudah bertunangan memang berbeda. Fu Mingmei jarang berbicara dengan Gu Kewen sebelumnya. Tetapi hari ini ia berinisiatif untuk mengobrol dengan Gu Kewen. Wajahnya penuh senyum. Nona Gu, katakan padaku, apakah kekuatan cinta benar-benar sebesar itu? Kurasa begitu. Gu Kewen tersenyum tipis. Kamu belum pernah jatuh cinta? Fu Mingmei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku bukan wanita biasa. Implikasi dari pernyataan ini tampaknya berbeda. Tetapi Gu Kewen tidak peduli. Kurasa Xia Feng dan Shen Tutianyin menikah tadi malam. Baru setelah itu mereka bisa dianggap cinta sejati. Lupakan saja, aku tidak akan membicarakan ini lagi denganmu. Fu Mingmei mempercepat langkahnya. Gu Kewen tertawa dan mengikuti. Pada saat ini, An Xiuxian menoleh ke arah Gu Kewen, yang menghindari tatapannya. Di bengkel, Xia Feng menyadari ada masalah. Ia melihat sekeliling lalu berteriak, siapa yang bertanggung jawab di sini? Setelah selesai berbicara, dua orang mendekat seorang pria parubaya dan seorang pria muda. Lencana pria parubaya itu bertuliskan manajer Departemen Teknis Park Changsing, sementara lencana pria muda itu bertuliskan teknisi Zhang Jia. Tidak sulit untuk mengetahui dari namanya bahwa pria parubaya itu adalah anggota grup Shenyu, dan pria muda itu hanyalah teknisi biasa dari grup Wan Xiang. Siapa kau? Park Changsing melangkah mendekat, wajahnya tampak kesal. Apa yang kau teriakan? Park Changsing ini benar-benar fasih berbicara bahasa Mandarin. Xia Feng bertanya, apakah Anda bertanggung jawab untuk memasang jalur produksi? Terus kenapa? Tanya Park Changsing terus terang, aku tanya kamu siapa? Jawab pertanyaanku. Xia Feng masih belum mengungkapkan identitasnya, tetapi hanya berkata, saya menemukan masalah. Jika kita tidak mengatasinya, ini akan menimbulkan bahaya keselamatan yang serius. Hei, bocah. Park Changsing mencibir, bagaimana kau bisa masuk? Mana kartu tanda pengenal kerjamu? Xia Feng menahan amarahnya dan berkata, saya tidak punya lencana kerja. Kalau begitu kau bukan dari pabrik kami, keluar. Park Changsing menunjuk ke arah gerbang bengkel dengan sikap yang mengesankan. Di sisi lain, teknisi muda dari Wan Xiang Group sangat sopan dan bertanya dengan ragu. Tuan, masalah apa yang Anda temukan? Xia Feng berkata, murmur pada dasar ban berjalan tidak dikencangkan. Jika bergeser saat sedang berjalan, bisa melukai pekerja. Bagaimana Anda bisa memeriksa masalah seserius itu? Mekanik muda itu memeriksa murmur pada dasar ban berjalan dan tidak melihat tanda-tanda kelonggaran. Namun, ia tetap pergi memeriksanya. Dasar bocah nakal, apa kau tidak mendengarku? Kesombongan Park Changsing semakin menjadi-jadi. Ia mendorong Xia Feng dan berkata dengan kasar, keluar. Pu Changsing sangat marah sehingga dia mendorong Xia Feng dengan kuat, tetapi Xia Feng bahkan tidak gemetar. Hah! Brengsek! Park Changsing tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menampar pipi Xia Feng dengan tangannya. Orang Korea memiliki sifat pemarah, dan Park Chang-heung tampaknya merupakan contoh tipikal. Namun, orang yang ditemuinya adalah Xia Feng. Xia Feng sebenarnya tidak ingin berdebat dengan Direktur Teknis Korea. Lagi pula, ini perusahaan Shen Tutianyin, bukan urusannya. Namun, ia tidak menyangka bahwa meskipun ia sudah berkali-kali bersikap toleran, Park Changsing justru memperlakukannya sebagai sasaran empuk, berbicara kasar, bahkan mendorong dan mengancam akan menamparnya. Apakah ia benar-benar harus menanggung hal seperti itu? Di mata Xia Feng, telapak tangan Park Changsing bergerak sangat lambat, kekuatannya sangat lemah. Xia Feng mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Park Changsing saat hendak menamparnya, lalu mendorongnya kembali ke sendi. Park Changsing menjerit, kakinya goyah, dan ia jatuh kembali ke pergelangan tangannya. Namun, tangan Xia Feng mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat, mencegahnya jatuh. Aku akan mendisiplinkanmu atas nama orang tuamu, kata Xia Feng, lalu menampar wajah Park Changsing dengan lambaian tangannya. Dengan bunyi krek yang keras, pipi Park Changsing tiba-tiba terasa seperti kena pukulan petinju, dan daging di wajahnya melonjak ke arah benturan. Mulutnya juga ternganga, darah dan air liurnya berhamburan keluar. Sebelum Park Changsing sempat berteriak, cengkeraman Xia Feng tiba-tiba mengendur, dan pipinya yang lain ditampar. Kali ini, hampir saja giginya copot. Xia Feng tidak menyerang lagi. 2 tamparan sudah cukup. Memukul Direktur Teknis Korea tidak ada artinya baginya. Kamu. Park Changsing sangat marah,
tetapi dia tidak berani menerkam Xia Feng lagi. Pada saat ini, beberapa orang tiba-tiba bergegas menghampiri dari arah datangnya Park Changsing, sambil memegang perkakas seperti pipa baja dan kunci pas di tangan mereka, dan datang dengan momentum yang dahsyat. Melihat orang-orang ini, Park Changsing tiba-tiba mendapatkan kembali keberaniannya. Dia memukulku. Sialan, beraninya kau memukul kami orang Korea. Seorang pemuda mengumpat dalam bahasa Korea, dan tanpa basa-basi lagi, ia mengayunkan pipa baja di tangannya dan memukul kepala Xia Feng. Orang-orang ini jelas orang Korea dan mereka sangat bersatu. Namun, sia-sia. Xia Feng meraih pipa baja yang mendekat dan menendangnya. Pemuda yang menyerangnya langsung terpental, lalu jatuh tersungkur ke tanah, meratap, dan tak mampu bangun untuk waktu yang lama. Beberapa orang Korea tertegun sejenak, lalu bergegas menuju Xia Feng bersama-sama. Berhenti. Suara Shentu Tianyin datang dari arah pintu bengkel. Namun, orang-orang Korea itu hanya meliriknya tanpa menghiraukan kata-katanya. Setelah jeda singkat, mereka melemparkan pipa baja, palu, dan benda-benda lain di tangan mereka ke arah Xia Feng. Xia Feng melangkah maju, mengangkat tubuhnya dari tanah, dan mundur 2 meter, langsung menghindari pengepungan seperti serigala. Berhenti. Suara An Su-hyun. Pada saat ini, beberapa orang Korea berhenti dan menatap Xia Feng dengan kejam. Wajah Shentu Tianyin tampak sangat buruk. Kata-katanya tidak berguna, tetapi kata-kata An Siuxian efektif. Jelas, orang-orang Korea ini tidak menganggapnya serius sebagai ketua. Ada apa? An Siuxian berpura-pura marah dan memarahi orang Korea dari grup Shenyu. Kalian tahu siapa dia? Dia tunangan Tianyin. Beberapa orang Korea tidak terkejut, tetapi malah menunjukkan ekspresi jijik di sudut mulut mereka. Shentu Tianyin berkata dengan dingin, ada apa? An Siuxian, aku ingin kau memberiku penjelasan. An Su-hyun mengangkat bahu. Mungkin ini kesalahpahaman. Lagi pula, Tuan Xia tidak punya kartu tanda pengenal kerja, jadi seharusnya dia tidak diizinkan masuk. Orang-orang saya mungkin mengikuti aturan dan tata tertib perusahaan, jadi ada konflik. Tidak apa-apa, ini hanya kesalahpahaman. Ini jelas bias terhadap orang Korea. Shentu Tianyin hendak berbicara, tetapi Xia Feng menepuk bahunya dan berkata, kamu memintaku membantumu, jadi biar aku saja. Ini memang masalah serius. Beberapa orang tidak mengerti di mana mereka berada atau apa identitas mereka. An Siuxian langsung mengerutkan kening. Ia merasa Xia Feng sengaja mengatakan ini padanya, untuk mengingatkannya akan sesuatu. Benar saja, setelah Xia Feng selesai berbicara, dia tiba-tiba menyerbu ke depan dan tubuhnya menabrak orang Korea seperti bola meriam. Sebelum Xia Feng sempat bereaksi, seorang pemuda Korea yang berdiri sejajar dengannya sudah ditendang di dada. Dengan suara dentuman pelan, ia terlempar ke udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Setelah mendarat di tanah, Xia Feng meninju seorang pria Korea yang hendak menghindar, dan perkelahian pun dimulai. 10 detik kemudian, Xia Feng menarik kembali pukulan dan tendangannya. Di sampingnya, beberapa orang Korea tergeletak di tanah, meratap tanpa henti. Wajah mereka hancur akibat pukulan, pemandangan yang mengerikan. Karyawan Korea di perusahaan-perusahaan yang didanai Korea dikenal arogan dan mendominasi. Orang Korea dikenal mudah marah, dan memukul serta memarahi karyawan Tiongkok bukanlah hal yang aneh. Banyak karyawan Tiongkok yang diintimidasi tidak punya jalan keluar dan hanya bertahan dalam situasi tersebut untuk mempertahankan pekerjaan mereka. Alih-alih mendorong orang Korea untuk menahan diri, alasan-alasan ini justru mengintensifkan tindakan mereka. Situasi ini juga terkonfirmasi di pabrik Times Mobile. Para karyawan di Vine Domain Group tidak menunjukkan rasa hormat kepada karyawan Wanxiang Group, dan bahkan perkataan Shentu Tianyin diabaikan. Hal ini sudah terjadi dengan kehadiran Shentu Tianyin, jadi bayangkan bagaimana jadinya tanpa dia. Bagi Xia Feng, menemukan mur pada dasar ban berjalan tidak dikencangkan sebenarnya hanyalah masalah kecil. Masalah sebenarnya adalah karyawan Shenyu Group. Sekelompok orang Korea yang bahkan tidak menganggap serius Shentu Tianyin bekerja di perusahaan Shentu Tianyin. Mereka dicap sebagai teknisi dan menerima gaji tinggi, tetapi mereka tetap bertingkah seperti orang penting. Bagaimana mungkin Xia Feng menoleransi hal seperti itu? Jadi, meskipun An Siuxian lebih kuat daripada beberapa personel Korea itu, Xia Feng tetap memilih untuk bertindak. Jika kau ingin bertindak seperti bos besar, maka kau harus siap untuk dikalahkan. Melihat para personel Korea yang dipukuli hingga babak belur oleh Xia Feng dalam sekejap mata dan tergeletak di tanah sambil meratap, beberapa karyawan yang pernah diganggu pun tak kuasa menahan senyum dan bersorak dalam hati. Mereka lega, tetapi An Siuxian sangat marah. Ia sudah menyuruh anak buahnya berhenti, tetapi Xia Feng tetap menghajar mereka tepat di depannya, membuat mereka babak belur dan memar. Rasanya seperti menampar wajahnya. Bajingan. Seorang Siuxian menunjuk hidung Xia Feng dan meraung, keluar dari sini. Wajah Xia Feng berubah dingin dan dia berjalan menuju An Siuxian. Kamu? Seorang Siuxian tiba-tiba mundur, tampak gugup. Pengawal An Siuxian, Hoffman, bergerak di depan An Siuxian,
Ekspresinya tegang, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Dengan kekuatan Xia Feng saat ini, hanya sedikit orang di dunia yang berani meremehkannya, bahkan pembunuh profesional paling produktif sekalipun. Xia Feng terdiam. Untuk menangkap An Xiuxian, ia harus melangkahi pengawal barat bertubuh kekar di depannya. Ia merasakan sedikit bahaya dari Hoffman, yang membuatnya mengamatinya 2 kali. Shen Tutianyin. Seorang Xiuxian bahkan tidak lagi menatap Shen Tutianyin dan berkata dengan marah, "Bagaimana menurutmu kita harus menyelesaikan masalah ini?" Shen Tutianyin berkata dengan tenang, "Bagaimana Anda menyelesaikannya?" An Xiuxian berkata dengan marah, "Xia Feng melukai personel Korea kita. Bagaimana menurutmu kita harus menyelesaikan masalah ini?" Shen Tutianyin sedikit mengernyit. Tidak apa-apa kalau mereka terluka. Bukan masalah besar. Bagus juga memberi pelajaran pada beberapa anjing lapar. Kalau tidak, mereka akan mengira ini perusahaan milik Divine Domain Group dan tidak tahu siapa pemiliknya. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam kalimat ini. An Xiuxian begitu cerdas dan tanggap sehingga ia langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Wajahnya berubah muram. Shen Tutianyin, apa maksudmu? Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Shen Tutianyin menatap An Xiuxian dengan nada dingin. Aku punya 70% saham Times Mobile, dan Shenyu Group MU hanya 30%. Perusahaan ini dijalankan dan dikelola olehku. Orang-orang Korea itu berani menyerang tunanganku dan berbicara kasar. Mereka tidak perlu datang bekerja lagi. Kembalilah ke tempat asalmu. Hanya dengan beberapa patah kata biasa, bagaikan Kaisar Taizu dari dinasti Song, Zhao Kuangin, melepaskan kekuatan militer dengan secangkir anggur, dan langsung mengusir orang-orang Shenyu Group dari Times Mobile. Shen Tutianyin, apa kau menghancurkan jembatanmu? An Xiuxian geram. Orang-orang kami merancang jalur produksi, membawa teknologi Korea. Kami baru saja menyelesaikannya, dan kau mengusir kami. Kau keterlaluan. Tidak senang? Shen Tutianyin mencibir, kamu bisa menarik investasimu. Kamu? Seorang Xiuxian hampir mati tersedak oleh kata-kata ini. Xia Feng sebenarnya cukup terhibur. Ini sebenarnya pertama kalinya ia menyaksikan kehebatan Shen Tutianyin. Pihak Korea telah menginvestasikan modal, merancang lini produksi, dan membawa teknologinya. Tetapi sebelum mereka menghasilkan 1 sen pun, Shen Tutianyin menuntut agar pihak Korea menarik investasi mereka. Shen Tutianyin melanjutkan dengan tenang, kalau kau tidak mau menarik investasimu, tidak apa-apa. Aku bisa menukarnya dengan ekuitas perusahaan elektronik gabungan kita. Kalau kau bahkan tidak mau menukarnya, bersikaplah bijak. Aku yang punya keputusan akhir di sini. Ratu Vientani Group sungguh mendominasi. Xia Feng, yang baru saja menghajar orang seperti harimau, dan Shen Tutianyin, yang sekarang memiliki aura yang kuat, benar-benar pasangan yang serasi. Keduanya sangat kuat. Seorang Xiuxian tampaknya memahami sesuatu dan mencibir. Kau telah memanfaatkanku sejak awal? Shen Tutianyin berkata, aku tidak peduli dengan pendapatmu, aku hanya peduli pada hasilnya. Biarkan orang-orangmu pergi dari sini. Apakah kamu benar-benar harus melakukan ini? Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, kata Shen Tutianyin. Baiklah, mari kita bahas divestasi dan kompensasi setelah upacara peletakan batu pertama, kata An Xiuxian. Atau, kita bisa ke pengadilan. Untuk pertukaran ekuitas, hal-hal seperti ini tidak perlu melalui pengadilan. Beritahu saya waktu dan tempatnya, dan saya akan bicara dengan Anda, kata Shen Tutianyin. Tunggu panggilanku. Seorang Xiuxian mengucapkan kata-kata itu dan berbalik untuk pergi. Ia tak bisa tinggal di tempat ini sedetik pun. Beberapa personel Korea yang dipukuli hingga babak belur oleh Xia Feng juga tertatih-tatih pergi. Ketika berpapasan dengan Xia Feng melirik salah satu dari mereka. Dan bocah itu begitu ketakutan hingga jatuh ke tanah. Kalian semua sebaiknya pergi dan mengerjakan apapun yang perlu kalian lakukan, kata Shen Tutianyin. Para penonton pun bubar. Xia Feng kemudian berkata, Tianyin, apakah kamu benar-benar ingin Shenyu Group menarik investasinya? Shen Tutianyin tersenyum tipis. Rencana saya memang selalu membuat mereka menarik investasi. Awalnya, saya bersedia berinvestasi di proyek elektronik Korea karena lini produksi dan teknologi ponsel mereka. Tujuan itu telah tercapai, dan membuat mereka menarik investasi juga merupakan bagian dari rencana saya. Hanya saja, apa yang terjadi barusan telah mempercepat rencana saya. Xia Feng tercengang. Ia tak pernah menyangka rencana Shen Tutianyin bisa ditelusuri kembali ke perjalanan ke Korea itu. Tunangannya memang tangguh. Shen Tutianyin berkata, saya sengaja membiarkan mereka memanfaatkan investasi itu. Proyek bersama itu tentu saja menjadi contoh untuk proyek ini. Mereka harus mengalami hal yang sama seperti yang saya alami dalam proyek itu. Rencananya sama sekali tidak rumit. Pertama-tama, ia akan terlihat tulus dan membiarkan grup domain ilahi mengambil keuntungan. Kemudian, ia akan memanfaatkan ketertarikan An Su-hyun dan menjadikan kolaborasi mereka sebelumnya sebagai contoh untuk kolaborasi kali ini. Setelah tujuannya tercapai, wajar saja jika ia kemudian meninggalkannya.
Sekarang tampaknya bahkan jika Xia Feng tidak memukuli personel Korea tersebut, insiden ini akan tetap terjadi, hanya akan tertunda. Jadi, aku tidak membuat keputusan ini karena kau menghajar personel Korea itu. Ini sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat, jadi jangan dimasukkan ke hati. Shen Tianyin menghibur Xia Feng. Xia Feng tersenyum getir. Sepertinya kemampuan bisnisku masih belum sebaik milikmu. Kalau ada waktu, ajari aku beberapa trik. Shen Tianyin tersenyum lembut dan merangkul Xia Feng. Kau tunanganku. Aku akan mengajarimu apapun yang ingin kau pelajari. Namun, kurasa kau tak perlu aku mengajarimu apapun. Kau cakap, dan kau telah melewati hidupmu dengan usahamu sendiri. Aku berbeda. Aku lebih fokus pada strategi dan operasi modal. Aku seorang sarjana, dan kau seorang pejuang. Bersama-sama, kita akan menjadi hebat dan tak terkalahkan. Xia Feng terhibur olehnya, tetapi ia merasa interpretasi Shen Tianyin tentang perbedaan antara sipil dan militer itu benar. Selama 2 tahun terakhir, ia telah mencapai semua ini berkat keterampilan dan keberaniannya. Perjalanannya merupakan bentuk pengembangan diri. Namun, Shen Tianyin adalah wanita yang rapuh, yang telah mengambil alih grup Wan Xiang di tengah kesulitan. Dengan saingan bisnis di luar dan pencuri di dalam keluarganya, jika ia tidak bersikap strategis dan bijaksana, ia pasti sudah hancur sejak lama. Apa aku salah bicara? Apa kau menertawakanku? Shen Tianyin berpura-pura tidak puas. Xia Feng tersenyum dan berkata, tidak. Saya pikir Anda mengatakannya dengan sangat baik. Shen Tianyin tiba-tiba teringat sesuatu, dan wajahnya pucat pasi. Kamu pasti menertawakanku mengucapkan kata, kombinasi, tadi, kan? Xia Feng, wanita terlalu pintar, yang terkadang bisa cukup merepotkan. Keduanya mengobrol dan tertawa lalu meninggalkan bengkel. Fu Mingmei dan Gu Kewen mengikuti dari kejauhan. Oh, dia benar-benar pembuat onar. Dia selalu dapat masalah kemanapun dia pergi, kata Fu Mingmei sambil mendesah. Gu Kewen berkata dengan tenang, menurutku dia melakukan pekerjaan yang cukup baik. Kau tahu, rencana untuk mendivestasikan atau menukar saham Shenyu Group sudah direncanakan oleh Shen Tianyin dan aku. Kalau bukan karena kejadian barusan, akan sangat sulit mencari alasan. Untungnya, dia berhasil memecahkan masalah itu. Fu Mingmei melirik Gu Kewen dan berkata, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Apa maksudmu? Tanya Gu Kewen ragu-ragu. Fu Mingmei berkata, Xia Feng punya dendam padamu, tapi kau berusaha mempertemukan Xia Feng dan Tianyin. Kau bahkan membantu Tianyin mendapatkan aset-aset keluargamu sebelumnya. Katakan padaku, kenapa kau melakukan ini? Gu Kewen tersenyum tenang. Manusia memang berubah. Aku kehilangan dukungan ayah dan kakakku, jadi aku harus mencari tempat tinggal. Kau tak perlu percaya padaku, aku tak peduli. Tidak, setelah melalui banyak hal, aku yakin kamu benar-benar telah berubah. Fu Mingmei berkata sebelumnya, aku bahkan tidak ingin berbicara denganmu. Tetapi sekarang kita mengobrol, bukan? Terima kasih. Gu Kewen tersenyum manis. Ayo kita keluar. Para reporter dan tamu sudah di sini, dan upacara peletakan batu pertama akan segera dimulai. Area pabrik yang tadinya kosong, kini ramai dengan aktivitas. Para pekerja Times Mobile sibuk menata kursi dan menyiapkan teh untuk para tamu dan wartawan. An Xiuxian tidak pergi. Ia duduk di podium, menatap dingin Xia Feng dan Shen Tianyin yang mendekat. Meskipun sebelumnya ia merasa dipermalukan, senyum sinis tersungging di bibirnya. Kemudian, tatapannya beralih ke Gu Kewen, yang berdiri di belakang Shen Tianyin. Kali ini, Gu Kewen tidak menghindari tatapannya dan tersenyum tipis. Sebelum Shen Tianyin melangkah ke podium, sekelompok wartawan mengelilinginya dan Xia Feng. Nona Tianyin, kapan Anda akan menikah? Tuan Xia, kapan Anda dan Nona Tianyin bertemu? Nona Tianyin, Tuan Xia, setelah kalian menikah, apakah grup Wan Xiang akan bergabung dengan grup Le-ima? Nona Tianyin, apakah grup Wan Xiang akan memasuki industri militer? Tuan Xia. Kerumunan wartawan, banyak pertanyaan, tak satu pun terkait ponsel Times. Media berfokus pada minat masyarakat umum, dan masyarakat umum tidak tertarik pada ponsel. Mereka tertarik pada senjata Xia Feng dan kisah cinta serta pernikahan Shen Tianyin yang kaya raya. Izinkan saya merangkum pertanyaan Anda dan menjawab semuanya sekaligus, kata Shen Tianyin. Pernikahan kita sudah dekat, bahkan lebih dekat dari yang Anda bayangkan. Namun, saya belum bisa mengungkapkan tanggal pastinya. Saya pasti akan memberitahu Anda ketika waktunya tiba, dan saya akan mengundang Anda semua untuk minum bersama kami. Xia Feng tercengang. Kenapa dia tidak tahu kapan tanggal pernikahannya? Padahal, ternyata lebih dekat dari yang dispekulasikan media. Para wartawan hendak mengajukan pertanyaan, tetapi Shen Tianyin memegang tangan Xia Feng dan berjalan melewati sekelompok wartawan, membawanya ke podium. Saat Shen Tianyin diperkenalkan, Xia Feng berjabat tangan dengan beberapa pemimpin kota Kyoto yang datang. Ia tidak mengenal mereka secara pribadi, tetapi tak satu pun dari mereka yang tidak mengenalinya.
Sejak senapan runduk XL-2500 dari Thunder Horse Military Factory pertama kali diperkenalkan di pameran senjata ringan internasional di Rusia, namanya telah menyebar bak badai di seluruh Tiongkok, meninggalkan sedikit orang yang tak dikenalnya.